Hai, review drama selanjutnya berjudul Go Go Squid. Drama ini menceritakan seorang pemain legendaris yang sudah pensiun dari dunia cyber security e-sport. Dia begitu terkenal di dunia e-sport ini, tapi dia memutuskan untuk pensiun dan melatih beberapa anak muda dan membentuk tim e-sport baru yang bernama KNK. Perkembangan tim ini penuh lika-liku dan Han Xiangyan menemui banyak sekali rintangan serta cobaan. Sampai dia dipertemukan dengan seorang wanita yang mendadak jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Dia begitu mengagumi ketampanan Han Xiangyan saat pertama berjumpa. Karena dukungan dan support terus-menerus dari Tong Nian, Xiangyan pun tidak menyerah pada mimpi dan cita-citanya. Kira-kira gimana dukungan Tong Nian yang penuh cinta ini ya? Ikutin review ini sampai selesai ya, gengs. Di sini terlihat sekumpulan pemain CTF sedang bertanding. Tim yang sedang bertanding adalah tim KK dan tim SP. Permainan e-sport ini mengutamakan kehebatan para pemain mampu mempertahankan keamanan masing-masing menggunakan kode-kode yang ada di teknologi. Namun sayangnya tim KNK kalah dan SP berhasil memenangkan permainan. Hal ini membuat ketua mereka sangat kecewa. Ketua mereka bernama Han Xiangyan. Sedikit perkenalan pemain-pemain yang cukup handal di KNK adalah Wu Bai. Tim SP adalah bawahannya ketua Solo dan Ekeldop. Dulu mereka adalah kawan sepermainan. Karena beberapa hal, Han Xiangyan begitu membenci mereka. KNK harus pulang dengan kekalahan. Karena kalah, terjadilah perdebatan-perdebatan di dalam bus. Mereka pun langsung diomel oleh Xiangyan. Xiangyan cukup risih, memilih turun dari bus. Rupanya ada sosok wanita gemoy yang juga sedang keluar menggunakan sepedanya yang bernama Tong Nian. Keduanya sama-sama ke minimarket yang sama. Sayangnya mereka tidak saling melihat satu sama lain. Xiangyan pun memilih pergi, tapi tiba-tiba dia berbalik arah dan menuju ke sebuah warnet. Kebetulan yang jaga warnet adalah Tong Nian. Dia dibuat kaget dengan ketampanan Xiangyan. Bahkan dia sempat tidak fokus dengan ucapan Xiangyan saking terseponanya. Dia pun scan KTP Xiangyan. Dia menjelaskan jam buka dan tutup. Terus dia juga menjelaskan kalau mereka menerima pesanan mie instan dan lain-lain. Han Xiangyan. Xiangyan tampaknya tak peduli dengan bacotan Tong Nian. Dia hanya mau ambil KTP-nya saja. Saat Xiangyan duduk di kursinya, Tong Nian diam-diam memperhatikan dia terus. Dia pun jadi salting sendiri. Dia pun dengan cepat menyiapkan cemilan malam. Kebetulan adik sepupu dia pun datang. Dia aneh dengan persiapan kakaknya yang begitu effort ini. Setelah menghias cemilan malamnya, dia berniat mengantarkan mie itu. Tapi dia sudah membayangkan hasil yang memuaskan, di mana Xiangyan menerima sapaannya dan menerima pemberian mie-nya. Dan dia ingin kenalan dekat dengan dirinya. Tapi realita yang terjadi malah tak sesuai ekspektasi, di mana Xiangyan begitu cuek dan tak peduli. Terus adiknya juga datang mengacau lagi. Adiknya dengan cepat menerima uang dan menarik Tong Nian pergi. Adiknya tahu sih kalau Tong Nian suka dengan Xiangyan. Dia hanya sengaja menguji pria tadi. Dia takut kakaknya ditipu sama anak-anak warnet abal-abalan. Dia pun memikirkan ide supaya Tong Nian bisa dekat dengan Xiangyan. Tong Nian mendengar ide adiknya, dia langsung setuju. Dia pun memikirkan cara untuk minta ID WeChat pria tersebut. Dia sampai rela mengubah akun WeChat-nya menjadi akun WeChat warnet. Adiknya pun mulai beraksi. Dia menggunakan berbagai alasan supaya tidak bayar menggunakan cash. Tapi Xiangyan meminta dia untuk menerima pengembalian uang itu saja. Adiknya ngotot tak bisa. Tetap harus dikembalikan. Ekspresi Xiangyan sudah mulai terlihat risih. Saat Xiangyan mau bayar pakai WeChat Pay, dibilang juga tak bisa. Jadi maunya apa nih? Adiknya pun akhirnya berhasil meminta ID WeChat Xiangyan. Dia dengan cepat memperlihatkan hal ini pada Tong Nian. Tong Nian dan segera membuka momennya. Adiknya cukup aneh dengan postingan pria itu yang isinya semua tentang e-sport keamanan. Bagi dia sangat membosankan. Berbeda bagi Tong Nian, dia malah senang dan terus memperhatikannya.
Tong Nian diam-diam memperhatikan Sang Yan dan melukis Sang Yan. Tapi dia aneh kok Sang Yan tiba-tiba tidak ada ya. Dia dibuat kaget karena Sang Yan muncul di hadapannya. Sang Yan pun terlihat meminta tagihan. Tong Nian aneh, bukannya kamu mau main semalaman? Omongan Tong Nian juga makin lama makin melantur arahnya. Sang Yan pun malas meladeni dan minta tagihan. Tong Nian kembali scan KTP Sang Yan lagi. Tong Nian pun memikirkan kalimat yang bagus untuk dia ucapkan. Dia meminta Sang Yan untuk datang kembali lagi. Sang Yan pun bertanya, kamu berada di sini setiap malam? Tong Nian berkata dia kebetulan libur kuliah aja, makanya dia berjaga di sini. Sang Yan meminta Tong Nian untuk tidak salah paham. Saat Sang Yan pergi, Tong Nian terdiam bengong. Adiknya menyadarkan dia kalau KTP Sang Yan tertinggal. Dia dengan cepat mengejar Sang Yan dan mengembalikan KTP itu. Dia berharap Sang Yan dapat mengirim pesan jika mau kembali main lagi. Sang Yan pun terlihat kembali ke markas. Dia merapikan semua kamar-kamar anak-anaknya. Dia tegas terhadap mereka semua karena dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap mereka dan orang tua mereka. Dia ingin mereka semua sukses di bidang ini. Keesokan harinya mereka kepo apakah bos mereka ada pulang atau tidak ya. Mereka pun saling dorong untuk mengintip. Alhasil si Bontotlah yang didorong. Tapi mereka dibuat kaget karena Sang Yan tiba-tiba keluar. Sang Yan pun bertanya kenapa mereka di sini. Mereka pun mengungkapkan kekepoan mereka. Alhasil mereka kena semprot habis-habisan sama Sang Yan. Siapa suruh cari gara-gara? Sang Yan pun menerima pesan spam dari Tong Nian. Mereka mulai kepo lagi. Tapi Sang Yan minta mereka segera siap-siap. Sedangkan di sisi lain Tong Nian frustasi. Semua chat yang dia kirim tidak mendapatkan respon sama sekali. Selanjutnya mereka berkumpul untuk melakukan latihan, tapi hujan mulai deras. Mereka pun memohon pada bosnya untuk tak latihan lari. Bahkan minta kaptennya untuk berbicara. Kapten malah siap-siap untuk latihan. Alhasil mereka tetap berlatih di bawah hujan yang deras. Sang Yan juga akan menghukum yang urutannya paling lambat. Sang Yan pun terlihat menerima pesan spam lagi. Lagi-lagi si chat itu sangat tidak penting bagi dirinya. Para anggota kelihatan tak sanggup lari lagi. Mereka satu persatu mulai mengeluh dengan Sang Yan. Bahkan ada yang menyindir. Tapi Sang Yan tegaskan di dalam kamus dia tidak ada yang namanya kalah. Dia memberikan beberapa perumpamaan. Karena perumpamaan itu mereka pun auto skakmat. Saat mereka bersiap makan bersama, tapi mereka tidak berani menyentuh makanan mereka sama sekali. Sampai Sang Yan memanggil Wu Bai. Wu Bai merasa Sang Yan terlalu tegas, mereka begitu tertekan. Tapi prinsip Sang Yan berbeda. Bagaimana mereka mau sukses kalau mental-mental mereka sangatlah lembek? Sang Yan meminta Wu Bai memberikan seluruh anggota tim angpau. Dia mengeluarkan uang pribadinya. Dia mau mereka menikmati liburan tahun baru kali ini. Dia pun berniat keluar kota selama 2 hari. Dia menyerahkan kepada Wu Bai. Tidak lama Sang Yan bertanya gimana cara blok pesan spam ini. Wu Bai aneh apakah abangnya ikut kencan buta ya. Sang Yan berkata ini tempat warnet. Dia aneh, orang ini terus-terusan saja memberikan dia tawaran-tawaran. Wu Bai pun menyarankan dia untuk diblok atau dihapus saja. Tapi Sang Yan berubah pikiran karena menurut dia ini akan merepotkan. Sedangkan di sisi lain Tong Nian melamun. Dia dikagetkan sohibnya. Sohib dia bernama Yaya. Tong Nian tiba-tiba mau curhat. Yaya pun menebak kalau Tong Nian mulai jatuh cinta. Tapi Yaya hampir salah kaprah. Tong Nian dengan cepat menepisnya. Di sini pun ada sesosok senior yang bernama Zheng Hui. Dia memang baik terhadap Tong Nian dan Yaya. Dia tiba-tiba mau berbicara berduaan dengan Yaya. Rupanya Zheng Hui memberikan kode kalau dia suka pada Tong Nian. Yaya tahu Zheng Hui adalah orang baik. Dia pun setuju membantu Zheng Hui untuk mendekati Tong Nian. Sang Yan mengunjungi sebuah toko kecil. Rupanya toko itu punya Mi Xiaofei, sahabat lama Sang Yan. Sang Yan kembali menemui Xiaofei untuk mengajak dia bergabung di klubnya. Xiaofei juga kaget rupanya Sang Yan adalah bos dari sebuah klub terkenal di Norwegia. Dia salut banget dengan kehebatan Sang Yan. Sang Yan jauh-jauh menemui Xiaofei memang serius mau ajak Xiaofei bergabung dengan dia karena dia tahu Xiaofei masih belum bisa melepaskan dunia CTF. Xiaofei menarik tangan Sang Yan untuk menemui seseorang.
Rupanya orang itu adalah sohib dia, yaitu Ao Xiang. Ao Xiang kaget karena Xiang Yan juga berada di sana. Ao Xiang rupanya membawa orang lain juga ke sini. Karena melihat Solo yang muncul, Xiang Yan memilih untuk pergi. Mereka berusaha menahannya, tapi tidak bisa. Akhirnya mereka sisa bertiga. Solo to the point mau ajak Xiao Fei masuk ke SP. Bagi Xiao Fei, Solo dan Xiang Yan sama-sama menawarkan hal yang sama bagi dirinya. Dia memilih menolak karena dia netral saat ini. Tapi Solo berkata kalau mereka semua sudah berkumpul di SP. Bahkan Ai Qing juga berada di SP. Mendengar omongan Solo, Xiao Fei sedikit tergoyah. Apalagi Solo memberikan semangat yang membara untuk Xiao Fei. Xiao Fei akhirnya memutuskan ikut Solo. Karena sejak awal Solo adalah kapten bagi dirinya. Dia juga ingin permainan terakhirnya nanti juga tetap Solo yang akan menjadi kaptennya. Hal ini membuat Solo senang karena Xiao Fei memilih bergabung di tim SP. Di sini Solo pergi menemui Xiang Yan. Xiang Yan awalnya malas berbicara dengan Solo. Tapi Solo menahannya dan tetap memaksa untuk masuk. Keduanya pun berbicara. Tanggapan Xiang Yan masih saja dingin. 说完你就可以走了。 Solo berkata kalau Xiaomi pilih ikut SP. Xiang Yan pun menghormati pilihan Xiaomi. Solo aneh kok Xiang Yan cepat menyerah. 不是我放弃了他， Solo baru tahu juga kalau Xiang Yan bos dari KNK. Xiang Yan malas membahas. Dia juga berkata Ai Qing senang bertemu dengan Xiang Yan di sana. Xiang Yan menanggapi semua omongan Solo dengan begitu cuek. Dia pun minta Solo untuk segera pergi, karena bagi dia sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Solo merasa jika Xiang Yan di posisi dirinya, pasti akan mengambil keputusan yang sama. Xiang Yan pun jadi teringat masa lalu mereka, di mana dulu mereka adalah salah satu tim yang sangat sukses, bahkan dielu-elukan. Saat mereka memenangkan kejuaraan, Xiang Yan kecewa dengan keputusan Solo. Dia memutuskan keluar dari tim. Hal ini pun jadi heboh. Semua juga bertanya apa maksud Xiang Yan. Mengapa dia tidak diskusi dulu? Xiang Yan tak mau menjelaskan dan dia tetap kekeh mau mundur dari tim. Intinya dia kecewa berat sama Solo. Mereka membuat janji untuk pertemuan malam ini. Tapi Han memilih tak muncul sama sekali. Alhasil Xiaomi pun kecewa. Dia juga memutuskan untuk pulang kampung saja. Dia memutuskan untuk pensiun juga. Tapi yang lain berusaha menghalanginya. Dia merasa tim ini tidak akan bisa berjalan lagi. Semuanya pun sudah mabuk berat. Han muncul, tapi Han tiba-tiba memukul Solo. Dia tidak mau menjelaskan apapun dan tetap memukul Solo. Semua berusaha melerainya, tapi tak bisa. Solo masih mau Xiang Yan tetap meneruskan mimpinya di dunia e-sport. Xiang Yan tidak mau membahasnya dan pilih untuk pergi. 浩涵， Xiang Yan berada di bandara. Solo pun menghampirinya. Solo menyerahkan paspor dan uang pada Xiang Yan. Xiang Yan benar-benar kecewa berat dengan kesalahan yang dibuat oleh Solo. Dia merasa Solo tidak bisa dan tidak pantas menjadi kapten di tim manapun. Dia tahu Solo sangat bagus dalam menjadi seorang kapten. Tapi kesalahan kali ini terlalulah fatal. Solo pun berjanji dia tidak akan menjadi kapten lagi di kehidupan dia selanjutnya. 我答应你。 Xiang Yan sebenarnya sedih semua harus berakhir demikian. Dia juga bingung kenapa dia sampai saat ini tidak bisa memaafkan Solo. Di sini Xiang Yan kembali mengunjungi Xiaomi. Dia pun melihat Ao Qiang berada di sana. Dia mengambil arak dan bersulang pada mereka. Dia berkata dia akan kembali ke Shanghai. Dia tetap menganggap mereka sebagai sahabatnya. Jika mereka butuh bantuannya, dia meminta mereka untuk mencarinya. Di sisi lain, Tong Yan masih menanti Xiang Yan dengan galau. Tiba-tiba seseorang muncul yang dia kira adalah Xiang Yan. Rupanya bukan. Dia benar-benar lesu kembali. Adiknya tahu Tong Yan tidak semangat karena tidak kunjung mendapatkan balasan dari Xiang Yan. Demi membantu kakaknya, dia mencari tahu game yang dimainkan Xiang Yan dan mengecek CCTV. Tong Yan yang sudah di rumah dalam keadaan lesu. Orang tuanya aneh kenapa dia selalu pulang larut. Adiknya dengan semangat menghampirinya dan berkata dia tahu game yang dimainkan Xiang Yan. Dan dia dengan semangat berkata kalau dia tahu gimana berkomunikasi dengan Xiang Yan. Mendengar hal itu, Tong Yan pun auto semangat. Keduanya pun login game menggunakan akun teman adiknya dan mencari ID Xiang Yan dan ketemu nickname-nya yaitu bernama Grunge. Tong Yan pun mulai menebak-nebak.
怪不得他微信名叫 Jin 啊，原来 Keduanya mencoba mengundang Grunge, tapi Grunge tidak menerima pertemanan itu. Mereka pun masih terlihat menunggu dan menunggu. Tapi akhirnya permintaannya diterima. Mereka pun dengan semangat masuk ke dalam permainan. Hanya saja mereka kecewa, rupanya si Grunge malah masuk tim lawan. Adiknya berusaha menenangkan Tongnian. Asal bisa menyapanya saja, dia sudah senang kok. Saat mereka main, Tongnian yang kurang paham benar-benar bingung cara mainnya. Sampai-sampai dia pun mati. Dia kesal pada adiknya. Dia mati duluan, bahkan dia belum bertemu Grunge sama sekali. Rupanya yang main akun Grunge itu adalah Grunge aslinya loh, dan bukanlah Sang Yan. 帅的一笔，千万别加了。 Tongnian pun kembali galau lagi. Dia meminta adiknya jangan banyak bacot dan tinggalkan dia sendirian. Malam hari tiba, Tongnian tak bisa tidur. Dia terus memikirkan Sang Yan. Di sisi lain, Sang Yan juga tidak bisa tidur. Alhasil Sang Yan turun dan login game itu. Kebetulan Tongnian juga login. Dia melihat akun Grunge login. Dia pun mengirim pesan dan meminta main bareng. Tapi jangan jadi lawan ya. Grunge pun menjawab oke. Ketika mereka main, orang-orang mulai mengkritik cara permainan Tongnian. Wu Bai juga aneh melihat abangnya tiba-tiba main. 不认识，一小孩儿。 Orang-orang mulai mencurigai akun yang digunakan Tongnian adalah akun curian. Tapi Sang Yan berbaik hati membelanya. Keduanya benar-benar asik bermain. Sampai-sampai Tongnian pun rela bergadang semalaman demi main bersama Grunge. Bu cinta detek. Wu Bai merasa kenapa kamu tak mau buka akun sendiri sih? Dan malah main akun Grunge terus. Sang Yan minta Wu Bai untuk mainkan ronde selanjutnya karena dia mau mandi. 一币，记得帮我加上。 Sang Yan kembali. Wu Bai aneh kok Sang Yan mau main sama bocah. Bagi dia seru aja, jadi 4-5. Lebih menantang. 好久没看你打游戏了，样子还挺帅。 Kawan satu tim pun mulai membuli Tongnian. Sang Yan yang baru kembali membantunya lagi. Dia meminta yang lainnya fokus main saja. Dia akan mengurus Tongnian. Yang lain auto jadi penjilat. Sang Yan pun bertanya, orang tuamu tidak marah ya? Tongnian berkata kalau dia libur, jadi orang tuanya tak peduli. Saat asik main, Tongnian malah chat terus-terusan. Sang Yan meminta dia untuk melindunginya, jangan asik chat terus. Tongnian mulai menikmati permainannya. Keesokan paginya, dia pun menceritakan apa yang terjadi pada adiknya. Mamanya bingung Tongnian sibuk bahas apa ya. Tongnian dengan cepat mengalihkan. Di sisi lain, Sang Yan pergi membeli roti. Karena beli roti ini, dia pun jadi teringat masa lalu dia bersama tim Solo. Di mana dulu mereka sangat susah dan sama-sama berjuang untuk sukses. Solo dulu adalah salah satu sahabat terdekatnya. Dia pun kembali membawa roti-roti itu dan membangunkan semuanya. Dia minta mereka segera sarapan dan latihan. Semuanya pun mulai sibuk latihan untuk ikut kompetisi selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, Tongnian mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk perjalanan keluar kotanya. Dia masih menunggu Grunge untuk online. Karena dia mau pamit tidak online selama dia perjalanan luar kota. Karena tak kunjung online, akhirnya dia hanya bisa mengirim pesan lewat game saja. Di sisi lain, tim KK melakukan rapat. Mereka membahas tim bosnya yang zaman dulu. Karena ini berhubungan sama tim yang akan mereka lawan kelak, yaitu tim SP. 97 menjelaskan silsilah kekuatan seluruh mantan tim Solo. Kini mereka yang lain sudah bersatu padu kecuali bosnya. Mereka pun sudah mendapatkan beberapa kisi-kisi. Selanjutnya setelah Tongnian tiba di bandara Guangzhou, dia melihat sekumpulan pria menggunakan baju hitam. Mereka beramai-ramai datang. Mereka juga dikerumunin oleh beberapa fans. Tapi di sini Tongnian juga melihat sosok Sang Yan. Dia pun langsung mengejar dan mengikuti mereka. Meskipun hilang jejak, dia sempat mengejar mereka. Sayangnya mereka semua sudah masuk ke dalam bus. Tatapan Tongnian terus tertuju pada Sang Yan. Anggota yang lain penasaran siapakah Tongnian ini. Wu Bai juga melihat Tongnian berdiri dekat bis mereka dan mengikuti mereka. Tongnian tak bisa kejar mereka lagi. Dia pun putar arah dan menuju tempat arena pertemuan jumpa fansnya. Dia minta maaf pada semuanya karena dia datang terlambat. Untungnya para fansnya cukup pengertian.
Setelah selesai dia masih murung dan memikirkan keberadaan Xiang Yan. Dia mulai bertanya pada Lan Mei. Tapi Lan Mei aneh kok Tong Nian tiba-tiba tertarik dengan basket ya. Lan Mei hanya tahu ada pertandingan CTF. Mendengar ucapan Lan Mei, Tong Nian dengan cepat mencari tahu keberadaan arena pertandingan itu. Di sisi lain, Grunge mengalami perut kram yang cukup parah. Dia tidak bisa ikut kompetisi karena dia mau digantikan dengan cadangan. Grunge pun memaksa untuk tetap turun ke arena. Hal ini membuat Xiang Yan cukup khawatir. Sedangkan Tong Nian yang buru-buru mau bertemu Xiang Yan, dia berlari ke arena itu dan ingin membeli tiket. Sayangnya tiket sudah terjual habis. Tong Nian pun masih memohon. Bahkan ada calo yang mau jual tiket untuk dia tolak. Karena dia takut penipuan. Dia memohon tapi dia tak diizinkan untuk masuk. Kebetulan Aishi mendengar. Dia pun bertanya. Tong Nian berkata kalau dia menyukai Grunge. Karena melihat Tong Nian begitu ngefans dan ingin masuk, Ai Ching pun membantunya. Kebetulan Ai Ching adalah staf di sana, jadi punya fasilitas untuk bawa Tong Nian masuk. Tong Nian benar-benar berterima kasih atas kebaikan Ai Ching yang mau membantunya. Dia pun masuk ke dalam arena. Dia duduk di dekat arena penonton. Dia akhirnya bisa melihat sosok Xiang Yan. Pertandingan pun telah selesai. Xiang Yan melihat Tong Nian. Tong Nian mulai kagok dan bingung harus ngapain. Xiang Yan pun menghampiri Tong Nian dan bertanya. 特意来看比赛。 Wu Bai melihat Xiang Yan mendekati seorang wanita. Tong Nian tak menjawab, lebih tepatnya bingung harus jawab apa. Apalagi Xiang Yan tanya soal pacar Tong Nian yang saat di warnet itu, padahal kan itu adiknya. Xiang Yan dalam hati mengira kalau Tong Nian lupa padanya. 不记得我了。 Xiang Yan pun memilih pergi daripada Tong Nian tegang saat ditanya. Tong Nian malah bahas soal hadiah di warnet itu. 我记得你上次网吧。 Xiang Yan pun jadi bingung. Anggota tim juga cukup kaget bosnya yang kayak iblis itu punya teman wanita. Mereka pun mulai mengira-ngira. Wu Bai tersenyum-senyum melihat abangnya yang super kulkas ini didekati sama seorang wanita. Tong Nian mulai frustasi. Kenapa dia bisa gugup dan membahas topik itu ya? Xiang Yan dengan cepat menghampiri Grunge yang ternyata pingsan setelah lomba. Mereka dengan segera mau dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Tong Nian mendengar percakapan penonton, dia pun penasaran dengan skill Grunge. Mereka pun dengan heboh menceritakan. Tapi Tong Nian kecewa karena tim KK sudah tidak main lagi. Dia pun berusaha bertanya kegiatan mereka selanjutnya. Karena sudah tidak bisa melihat tim KK, dia pun memilih keluar. Tapi dia mendengar percakapan petugas soal Grunge yang sedang sakit perut. Dia mau masuk kembali. Hanya saja dia sudah tidak diperbolehkan. Dia pun berusaha menggunakan berbagai alasan. Satpam tetap tidak mengizinkan. Fansnya Grunge melihat Tong Nian didorong-dorong. Dia pun membantu Tong Nian. Dia memberikan papan bertuliskan nama Grunge. Tong Nian pun nekat masuk melalui pintu samping. 97 melihatnya. Dia pun memanggil Tong Nian dengan sebutan kakak ipar. Dia membawa Tong Nian masuk. 给你准备工作牌了。给我准备，这不合适。 Tong Nian bingung dengan ucapan 97. Keduanya ini benar-benar tak nyambung. Tong Nian masuk ke ruangan istirahat tim. Dia pun menyapa Grunge dan bertanya soal keadaan Grunge. Cuma dia dibuat kaget setelah melihat Grunge yang asli. 你谁啊？ 你谁啊？ Keduanya saling bingung karena mereka tidak saling kenal. Kebetulan Han Xiang Yan pun datang. Dia melihat kejadian ini. 大嫂在外面，我就把她带进来了。你管他叫什么？大嫂啊， Dia melihat Tong Nian bawa papan nama Grunge. Dia juga aneh mengapa mereka panggil Tong Nian dengan sebutan kakak ipar. 叫你大嫂。不知道啊。 Dia bertanya apakah Grunge mengenal Tong Nian. Grunge berkata tidak. Tapi Xiang Yan meminta Grunge buat jujur. Tong Nian juga berkata dia tidak mengenal Grunge. Xiang Yan minta Tong Nian ikut dengannya. Xiang Yan pun menyelesaikan panggilannya. Tong Nian kesal sama adiknya karena memberikan dia info yang salah. Sehingga muncul kesalahpahaman ini. Setelah selesai telepon, Xiang Yan mulai mewawancarai Tong Nian. Xiang Yan menarik kesimpulan kalau Tong Nian datang mencarinya. 你是来找我的？ Tong Nian merasa apakah aku harus ungkapkan kalau aku jatuh cinta pada pandangan pertama ya? Tapi bagi Tong Nian itu tidaklah mungkin. Dia pun berkata tidak. Xiang Yan makin bingung. Kau hanya kenal aku, tapi kau bilang tak mencariku. Apalagi kau pegang papan nama itu. Tong Nian berkata dia tidak sengaja datang dan ingin menyaksikan keseruan CTF. Xiang Yan rasa ini tak masuk akal. Kau sengaja datang untuk melihat keseruan, terus kau panik ketika Grunge sakit perut. Kau terobos ruang istirahat KK hanya untuk melihat Grunge. Apalagi tadi kau bilang kau tak mengenalnya. 这个倒霉鬼，
你还不 Tong Nian pun berkata, kalau aku bilang aku benar-benar tidak mengenal grunge, apakah kau akan menganggap aku mencari-cari alasan? Xiang Yan pun meminta Tong Nian untuk jujur. 你还知道在狡辩？ Tapi Tong Nian tidak mungkin mengatakan yang sesungguhnya. Dia takut Xiang Yan tidak mau ketemu dengannya lagi nanti. Dia pun memilih diam. Xiang Yan meminta Tong Nian untuk balik bertanya. 他们为什么叫你老大？ Xiang Yan menjelaskan kerjaan dia. Tong Nian menarik kesimpulan kalau Xiang Yan tugasnya mengatur kegiatan atau sesi acara gitu deh. Xiang Yan malas menjelaskan panjang lebar lagi. Saat keduanya asik ngobrol, anggota tim malah mengganggu. Mereka berkata kalau mereka lapar. 事儿，没有，就 Xiang Yan pun meminta mereka tunggu di bus. Xiang Yan meminta 97 untuk mengantar Tong Nian ke hotel. Wan takut dimarahi. Dia pun berkata kalau dia tidak mendengar apapun. Saat semuanya siap bubar buat pergi makan, 97 membawakan koper Tong Nian. Dia berkata kalau mereka mau pergi makan, jadi ajak kamu juga. Tapi omongan 97 buat Tong Nian benar-benar bingung. Apalagi 97 dengan yakin berkata kalau bosnya ajak Tong Nian makan bareng. Tentu saja Tong Nian senang. Selanjutnya mereka masuk ke mobil. 97 memanggilnya kakak ipar. Semua pada kaget dong. Tong Nian pun hanya bisa diam naik ke dalam bus. Lagi-lagi 97 meminta semua orang panggil Tong Nian dengan sebutan kakak ipar. 兄弟们，大嫂，大嫂好。 Tong Nian minta mereka jangan panggilnya seperti itu. 97 malah ungkapkan pula. Wu Bai masuk, dia sempat terdiam sejenak melihat Tong Nian. Semua kepo dan tanya pada Wu Bai soal abangnya yang sudah punya pacar. Wu Bai tidak tahu apapun. Mereka kira Xiang Yan diam-diam mempunyai pacar, supaya tidak mempengaruhi anak tim. Tapi bagi Wu Bai umur abangnya sudah cukup untuk berkencan kok. Mereka pun mengajak Xiang Yan itu tua. Tong Nian tak terima Xiang Yan dibilang tua. Manajer masuk ke mobil dan minta mereka semua untuk menjaga pola makan. Dia menyampaikan kalau dia dan Xiang Yan ada urusan lain. Dan dia tidak lupa meminta semuanya untuk memperlakukan Tong Nian dengan baik. Scene ini memperlihatkan Xiang Yan dan manajernya bertemu dengan Solo dan Ai Ching. Hal ini buat Xiang Yan malas dan mau segera pergi. Tapi dia ditahan oleh manajernya. Dia berusaha duduk dan ingin segera menyelesaikan semuanya. Dia tampak tidak merespon baik orang-orang dari SP. Direktur Xiang muncul. Dia mau bawa mereka semua untuk makan-makan. Xiang Yan pun menolak. Jika tak bahas bisnis, dia mau segera pergi. Direktur Xiang masih menahannya. Tapi Han tetap kekeh tak mau makan bareng mereka. Alhasil semua pertemuan ini berakhir dengan pembubaran begitu saja. Solo dan Ai Ching melihat mereka menunggu mobil. Ai Ching pun menawarkan diri satu mobil, tapi dari ekspresi Xiang Yan, dia tidak akan mau. Manajer menolak dengan sopan. Saat keduanya dalam mobil, manajer meminta Xiang Yan untuk tidak kesal, karena hari ini KK kan menang. Xiang Yan bukan kesal soal itu. Dia rasa mereka semua kini sudah sukses. Tapi untuk satu mobil saja mereka masih berat hati. Manajer merasa bersalah karena dirinya lah yang telah membuat mereka terpecah belah. Tapi Xiang Yan tidak menyalahkan manajernya sama sekali. Kita dibawa teringat kembali di mana mereka dulu adalah sekumpulan orang-orang yang berjuang menggapai karir mereka di dunia e-sport. Mereka memiliki satu tujuan dan semangat yang kuat untuk sukses bersama. Tapi semua kenangan itu hanya bisa jadi kenangan saja. Di sini Tong Nian dilayani para anak tim, mereka pun mau kenalan secara resmi dengannya. Mereka memperkenalkan diri mereka satu persatu. 97年生的。我叫呆萌，他们都是 Tong Nian penasaran soal Wu Bai. Mereka berkata kalau Wu Bai itu adalah sepupu bosnya. Manajer pun muncul, dia berkata Han mencarinya. Dia membawa Tong Nian ke tempat Han. Tapi Tong Nian terus memperhatikan postur manajernya ini. Dia merasa kalau dia bukanlah saingan manajer itu. Tong Nian pun sudah sampai. Han mau berbicara dengan Tong Nian. Dia meminta Tong Nian untuk masuk. 有什么话不能在餐厅说吗？ 私人的事儿。你希望我在公开？ Saat dia masuk, dia dibuat kaget rupanya di sana ada Grunge. Xiang Yan minta keduanya untuk jujur. Grunge merasa mereka sama-sama tidak saling ada hubungan. Xiang Yan merasa Grunge masih tak jujur. Dia pun mengancam Grunge. Akhirnya Grunge capek menjelaskan. 你遇到同事我算了。 Grunge akhirnya meminta Tong Nian berbicara. Kau mau tanda tangan? Mau foto? Kamu ngomong saja.
asal jangan minta jadi pacar. Tong Nian pun dengan cepat menepis. 这样做你女朋友又不喜欢你。 Dari sini Grunge mengambil kesimpulan, kau kenal bosku ya? Kau datang untuk dia. Grunge pun paham kalau orang yang dia cari adalah Xiangyan. Dia pun mengejek bosnya. 想让我替你背黑锅，门儿都没有。 Grunge minta Tong Nian segera jujur pada bosnya. Karena bosnya produk langka loh. Akhirnya Tong Nian pun berkata dia mencari Xiangyan sambil menunjuknya. Tapi Xiangyan masih bilang mereka tak jujur. Keduanya pun jawab barengan. 就是实话呀。 Xiangyan diam dan meminta salah satu dari mereka untuk keluar. Tong Nian kira dialah yang diusir keluar. Rupanya dia meminta Grunge buat keluar. 是他。 Grunge tidak ragu langsung segera capcus. Xiangyan mulai mewawancarai Tong Nian, tapi Tong Nian malah ketakutan dan merasa terpojokan. 我有什么好喜欢的？ Karena sudah terpojok, Tong Nian pun menjelaskan alasan dia mengikuti mereka dan mengapa dia bisa khawatir soal Grunge. Karena dia mengira Xiangyan itu Grunge. Tong Nian pun minta maaf. Xiangyan aneh kok Tong Nian sangat ketakutan dengan dia ya. Asik jelaskan, ponselnya mulai berbunyi. 你电话。 Rupanya ponsel Tong Nian lah yang berbunyi. Dia pun izin keluar buat mengangkat telepon itu. Tong Nian menerima panggilan dari siaran radio yang melakukan wawancara. Penyiar bertanya soal status hubungan Tong Nian. Xiangyan berada di luar menunggu Tong Nian. Tong Nian pun menjelaskan tipe idealnya yang menunjukkan Xiangyan banget loh. Setelah selesai menelpon, dia mematikan keran air di toilet. Dan saat dia keluar, Xiangyan sudah menunggu di depan. Tong Nian ingin segera pergi. Tapi Xiangyan malah mau bawa Tong Nian makan dulu. Dia juga bertanya nama Tong Nian. Tong Nian hanya bisa ngekor aja deh. Saat berada di lift, Xiangyan menawarkan permen. Kebetulan Demo masuk ke dalam lift. Dia kaget dan segera keluar. Tapi dia masuk lagi. Tapi ingin keluar lagi. Dia pun ditegur Xiangyan. 处处的干什么？要上还是要下？ Dia pun jadi bingung harus naik atau turun ya. Dia merasa suasana begitu menegangkan. 看到不该看的，我会不会被？ Apalagi dia lihat keduanya malah asik tawar-menawar makan permen. Demo pun mulai berpikir yang aneh-aneh. 轮到我当了。对不起，你 Xiangyan yakin mulut Demo ini akan menyebarkan yang tidak-tidak ke teman-teman timnya. Saat keduanya sudah tiba di tempat makan, mereka pun jadi pusat perhatian. Manajer menahan Xiangyan. Xiangyan merasa dia salah paham soal hubungan Grunge dan Tong Nian. Tapi dia akan bertanggung jawab. Dia akan membawa Tong Nian makan dan akan segera mengantarnya pulang. Demo pun muncul. Dia merasa suasana yang begitu menegangkan saat di lift. Apalagi mereka tahu kalau bosnya lagi makan permen. Berarti suasana hatinya lagi buruk dan banyak pikiran. Dia mengira bosnya akan melempar dia dari lift tadi. 时刻都在出汗，我就怕老大把我从电梯里扔出。 Aduh, ada-ada aja sih si Demo ini. Sekejam itukah bos dirimu? Tong Nian pun bingung harus makan apa. Dia terus memikirkan cara dia makannya nanti gimana ya kalau makan ini dan itu. Dia takut cara makan dia akan membuat gambaran buruk di mata Xiangyan. Akhirnya dia kembali ke meja dan hanya bawa salad saja. Xiangyan aneh dengan makanan Tong Nian yang hanya itu saja. Xiangyan tahu kalau Tong Nian masih takut padanya. Dia pun memanggil yang lainnya. Semua pura-pura tak mendengar. Akhirnya hanya 97 lah yang menjawab. 97 deh yang disuruh datang. 那你叫谁啊？就你了。 Dia tak mau sendirian, dia pun menarik Demo. Xiangyan memerintahkan mereka berdua jadi teman ngobrol. Keduanya hanya bisa menurut. Mereka masih memanggil Tong Nian dengan sebutan kakak ipar. 大嫂， 不是叫大嫂，那 Tapi akhirnya mereka pun berkenalan dan berusaha mencairkan suasana. Hanya aja cara cairkan suasana versi mereka begitu aneh. 路上知了在声声地叫着下。 Ujung-ujungnya mereka makin kepo dan bertanya soal akun sosial media Tong Nian. 搜到你的歌呀？对啊，你们去 Mereka mengira bosnya ikutan cari akun sosial media Tong Nian. Mereka dibuat kaget dengan akun Tong Nian yang begitu banyak fansnya. Dan ternyata Tong Nian adalah artis online loh. Mereka merasa bosnya begitu hebat menemukan berlian. Mereka semakin kepo dengan pendidikan Tong Nian.
Tongnian bilang dia kuliah 2 jurusan sekaligus dan kebetulan jurusan dia itu informatika. Mereka aneh dong, kok bisa? Dan mereka dibuat kaget lagi kalau Tongnian sudah kuliah di umur yang masih muda. 15岁。 15岁， Xiangyan juga mulai menotis. Keduanya heboh dan bangga punya kakak ipar yang begitu cerdas. Mereka mau kenalan dengan teman-teman jenius Tongnian. Mereka juga tanya apakah Tongnian bisa bermain game. Tongnian berkata dia payah. Keduanya tanya, emang bos tak pernah membawamu main? Tongnian tak mungkin menjelaskan soal akun grunge itu. Nanti makin parah salah paham ini. Mereka makin excited buat suruh Tongnian ke tim mereka untuk main game. Mendengar mereka semakin menjadi-jadi, Xiangyan pun dengan segera membawa Tongnian pergi dan minta mereka berhenti memanggil Tongnian dengan sebutan kakak ipar. Tongnian pun masuk ke dalam mobil. Dia sedih Xiangyan tidak menoleh padanya sama sekali. 怎么连一个回头都不给我？ Dia sedih karena mereka sudah tidak punya kesempatan untuk bertemu lagi. Di tim bosnya pun jadi gosip hangat. Mereka juga menceritakan wanita yang dibawa bosnya tadi itu sangatlah hebat. Sudah terkenal, pintar lagi. Karena kekepoan mereka semakin mendalam, mereka pun mulai bertanya pada Wu Bai sebagai orang dalam. 问他去。 Xiangyan pun mulai menegur mereka yang asik gosip bukannya latihan. Wu Bai mengajak Xiangyan keluar karena kakeknya mencarinya. Xiangyan pun meminjam ponsel Wu Bai buat telepon karena dia tidak mau kakeknya tahu nomor HP-nya. Saat kakeknya mengangkat, mulai deh kena ceramah. Bahkan dia dibilang bawa pengaruh buruk loh untuk Wu Bai. Dia tuh mau Xiangyan segera nikah karena sudah tua. Dia mau punya cicit. Tapi Xiangyan malah asik depan komputer dan bangun klub. Pokoknya dia kena ceramah panjang lebar deh. Kakeknya pun berkata dia akan mengunjungi mereka dan ingin mereka menjemputnya besok. Xiangyan emang tak berkutik dan malas meladeni ocehan kakeknya. Kakeknya sudah bersiap kembali dan ingin menjodohkan dirinya. Di sisi lain, Tongnian mencari tahu tentang tim KNK. Dia kagum dengan kehebatan Xiangyan. Dan rupanya Xiangyan adalah salah satu pemain CTF profesional dan memiliki fans yang sangat banyak sampai saat ini. 创始人的身份低调回归。 Karena masih penasaran, dia pun mengunjungi Lan Mei dan bertanya langsung pada suami Lan Mei. Suami Lan Mei melihat orang yang ditanya Tongnian adalah idolanya. Dia pun dengan detail menjelaskan kehebatan Xiangyan di dunia CTF. Dia benar-benar ngefans berat dengan Xiangyan. Bahkan dia mengikuti perjalanan karir Xiangyan di dunia CTF. Dia datang hari ini juga cuma untuk melihat tim KNK bertanding loh. Tongnian merasa orang yang dia sukai rupanya sangat luar biasa ya. Suami Lan Mei pun menceritakan gosip pembubaran tim solo dan pensiunnya seorang Xiangyan. Di sini mereka pun mengira kalau Ai Qing selingkuh dengan Han. Cuma gosipnya masih tak jelas. Hal ini membuat Tongnian makin penasaran dan ingin cari tahu siapa itu Ai Qing. Dia pun kepo soal tampangnya. Apalagi mendengar omongan suami Lan Mei membuat Tongnian makin penasaran. Tongnian auto merasa down setelah mendengar omongan suami Lan Mei. Dia percaya begitu saja soal gosip kedekatan Apple Dog dan Han. Tapi kedua orang ini dibuat kaget. Rupanya Tongnian ada bertemu dengan Han loh. Bahkan dibawa pergi makan. Tongnian menjelaskan tidak ada hal yang spesial yang terjadi. Tapi dia tak bisa menjelaskan detail kalau semua karena salah paham saja. Karena tak mau bahas lagi, dia berusaha mengalihkan topik. Tapi suami Lan Mei memberikan info kalau besok mereka akan melakukan kompetisi lagi loh. Lan Mei juga bersemangat untuk menemani Tongnian pergi menonton. Di sisi lain, Han merasa kenyang setelah mendengar ocehan kakeknya. Dia pun meminta Wu Bai untuk berhenti menjadi perantara. Wu Bai berkata dia pernah melihat Tongnian di sebuah kompetisi. Tapi pada saat itu Tongnian kalah melawan dirinya. Tapi Wu Bai juga memuji kehebatan Tongnian. Han aneh, padahal kau tahu wanita itu. Kenapa kau tidak menjelaskan apapun? Wu Bai yang super cuek ini sengaja melakukan itu. Karena bagi dia itu tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Ya, aku tahu. Pasti karena tidak ada hubungannya dengan Dewi Ai Qingmu itu kan? Makanya kau tak peduli. Han di sini punya firasat aneh tentang kedatangan kakeknya. Tidak mungkin hanya mengunjungi kerabat. Selanjutnya terlihat Tongnian lesu sekali setelah mendengar gosip Han dan Ai Qing. Tapi karena ini kesempatan terakhirnya untuk ketemu, dia pun tetap mempersiapkan penampilan dia dengan sangat baik. Keesokannya Tongnian sudah tiba di lokasi kompetisi.
Lokasi itu sangat ramai sekali fans yang menonton. Bahkan Lan Mei dan Tong Nian tidak dapat tiket loh. Tapi mereka masih berusaha cari cara supaya bisa masuk. Tim SP pun muncul. Saat mereka lewat, orang-orang berdorong-dorongan dan membuat Tong Nian terdorong. Solo yang melihat hal itu dan langsung membantunya. Aiqing pun ingat sama Tong Nian. Dia pun menyapanya. Dia tahu mereka datang untuk mendukung tim KNK. Melihat penampilan wanita itu, Tong Nian auto insecure. Tim KNK pun muncul. Kebetulan 97 dan lain-lain melihat Tong Nian. Mereka pun menyapanya. Tong Nian terus-terus memanggil nama Han. Tapi Han tak menoleh sama sekali dan pandangannya hanya lurus ke depan. Saat Han masuk, Solo dan yang lainnya menyapanya. Tapi dia tidak cuek dan tak mempedulikan mereka. Maklum lah ya, ini kulkas 100 pintu, gengs. Saat mereka duduk di ruangan tunggu, anak-anak terus mengoceh soal Tong Nian yang berada di depan. Han pun meminta mereka berhenti memanggil dia dengan sebutan kakak ipar. 机长。是啊，老大，人家大嫂好像还带了朋友。懒得跟你们废话。 Mereka pun masih membahas bosnya yang agak kejam. Sama kami sih tak apa kejam. Sama cewek janganlah bos. Mereka satu persatu minta bosnya bawa Tong Nian untuk masuk. Apalagi Tong Nian sampai bawa teman loh. Karena tak sanggup mendengar mereka begitu cerewet, dia pun meminta Demo untuk memanggil mereka masuk. Demo melihat mereka di luar. Dia pun ingin menghampiri mereka. Tapi Demo dihadang beberapa penggemar. 进去。 Lan Mei kaget kalau Tong Nian sudah menjadi seorang kakak ipar. Dia merasa Tong Nian menyembunyikan sesuatu. Tong Nian pun susah menjelaskannya. Lan Mei mau tanya langsung sama Demo. Tapi Demo terlihat tidak menjawab Lan Mei dengan baik. Demo pun segera menarik Tong Nian untuk segera masuk. Tong Nian minta Demo sekalian membawa temannya. Demo tentu saja mengizinkan hal itu. 那个是不是杠神啊？ Lan Mei makin bingung. Dia masuk dan penasaran soal sebutan kakak ipar ini. Tapi dia tak menyangka rupanya bos yang dipanggil mereka itu adalah Han. Dan rupanya Han dikira adalah pacarnya Tong Nian. Hal ini buat Lan Mei makin menerka-nerka yang tidak-tidak. Dia merasa idola suaminya adalah pacar Tong Nian. Dia pun excited buat minta tanda tangan Han. Tong Nian sudah tak sanggup menghentikan imajinasi Lan Mei. Dia berkata dia akan menjelaskannya nanti. Dia pun meminta Lan Mei untuk tidak bertanya yang aneh-aneh dengan Han ya. Karena dia tahu moodnya Han itu sangat tidak bagus. Demo membawa Tong Nian menghampiri Han. Setelah itu Demo pun mulai bergosip deh. Dia berkata kalau mereka baru bertemu sebanyak 3 kali. Tapi perkembangannya sudah sejauh ini. 什么效率啊？ 你们不要八卦了，马上比赛了。 Ketika Tong Nian menghampiri Han, Han minta mereka untuk duduk di kursi KNK. Han pun memanggil Tong Nian. Dia pun menjelaskan kalau anak-anak tim menyukai Tong Nian. Jadi mereka menyuruh Han memanggilnya. Tong Nian terus memperhatikan muka tampan Han. Dia tahu Han sengaja main game dan tak mau menghiraukan dirinya. Tong Nian tahu salah paham ini akan semakin parah. Dia pun berniat menjelaskan. 他们误会我是一个女。 Han tidak menghalangi niat Tong Nian. Saat Tong Nian mau pergi menjelaskan, Han malah minta dijelaskan dengan cepat. Bagi Tong Nian tak bisa dengan singkat. Mereka pasti tak paham. Alhasil Han minta Tong Nian jelaskannya saat selesai kompetisi saja. Mereka pun bersiap masuk ke arena. Lan Mei masih penasaran dan bertanya soal pacar-pacaran ini. Tong Nian berkata dia bukan pacarku. Hanya aku yang suka padanya, tapi dia tak suka padaku. Pokoknya rumit lah. Mereka pun masuk dan bersiap duduk. Tapi Lan Mei minta salah satu pindah ke depan. Anggota tak bisa duduk sama bosnya. Alhasil Lan Mei lah yang duduk di belakang dan Tong Nian pun duduk di samping Han. Saat Solo dan Aiqing masuk, Tong Nian terlihat melambai pada Aiqing. Han kaget Tong Nian kenal sama Aiqing. Tong Nian berkata, dia kan stafnya SP kan? Kami pernah bertemu dan dia sempat membantuku. Han berkata, dia adalah Apple Dog, penyerang tim Solo, dan kini menjadi seorang manajer di SP. Mendengar hal itu, Tong Nian pun kaget. 两大主攻手之一跟你并列的 Apple Dog， Han kaget, Tong Nian sudah mencari informasi sampai sedalam itu ya. Rupanya wanita itu adalah Apple Dog yang digosipkan sama Han. Solo pun kepo, siapa wanita yang duduk sama Han? Aiqing cuma tahu Tong Nian itu penggemar KNK. Masa sih Han sudah punya pacar?
Tong Nian tiba-tiba mau pergi saja. Dia takut Ai Ching salah paham. Dia mempercayai gosip kedekatan Ai Ching dan Han. Jadi dia tidak mau menyusahkan Han, karena dia merasa Han pasti ada hubungan masa lalu dengan Ai Ching. Saat Tong Nian mau kabur, Han meminta Tong Nian berhenti. Dia pun meminta Tong Nian untuk mendekat. Katanya, kau menyukaiku. Kok informasimu bisa salah? 小姑娘，情报离谱。 Lagian aku kan terkenal tidak menyukai wanita. Tong Nian pun sempat terdiam dan duduk kembali. Han kembali berkata sesuatu, membuat Tong Nian semakin speechless. Kompetisi KNK dimulai. Persaingan begitu ketat. Anggota saling menyerang. Performa Ubay juga sangat bagus. Tapi tiba-tiba Lan Mei menarik Tong Nian untuk berbicara di luar. Saat keduanya keluar, Lan Mei mau Tong Nian menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Tong Nian akhirnya mengaku kalau dia sudah ditolak. Lan Mei merasa tentu saja ditolak. Mana ada orang yang baru bertemu beberapa hari sudah menyatakan cinta. Dia pun memberikan beberapa tips, tapi Tong Nian kayak agak kurang yakin dengan tips-tips yang diberikan Lan Mei. Keduanya pun kembali ke kursi penonton. Sayangnya pertandingan ini berakhir dengan kemenangan tim SP. Han pun cuma bisa menerima kekalahan. Saat Solo menahannya, Han masih tak mau menghiraukan. Mereka pun kembali ke kursi istirahat. Han meminta Tong Nian menjelaskan soal kesalahpahaman itu. Lan Mei minta Tong Nian tak lakukan. Kalau tidak semuanya akan benar-benar berakhir. Tong Nian diminta latihan dulu karena Han tak mau menyita waktu anak-anaknya terlalu lama. Apalagi mereka sedang mengalami kekalahan. 我和韩尚言， Mendengar Tong Nian yang terbata-bata, Han minta tak usah dijelaskan saja deh. Biarkan aja kesalahpahaman ini. Toh kita tidak akan bertemu lagi. Aku juga tak ada waktu untuk berkencan. Yang aku fokuskan adalah mereka semua. Karena aku memiliki tanggung jawab untuk membawa mereka mengibarkan bendera China di kejuaraan dunia nanti. Apalagi aku punya tanggung jawab terhadap orang tua mereka. Tong Nian pun mengerti. Dia pun berniat pergi dan mengatakan sampai jumpa. Tapi balasan Han sungguh menyakitkan. 以后也应该不会再见了。 Han pun minta anak-anak untuk naik bus. Tong Nian benar-benar ditolak dengan telak loh. Semua sudah kembali ke Shanghai. Han yang berada di markas dihampiri sama Su Cheng. Dia bertanya soal kelanjutan Han dan Tong Nian. Dia merasa Han harus menikmati kehidupan pribadinya dengan pacarnya. Han merasa dia tidak sempat mengurus hal-hal itu. Lagian mereka sudah tidak ada apa-apa lagi dan tak akan ketemu lagi. Su Cheng pun merasa Tong Nian adalah wanita yang baik. Tapi Han tetap kekeh dengan pendiriannya. Su Cheng pun tak bisa maksa deh. Tong Nian galau berat. Dia menghapus seluruh foto yang ada di laptopnya. Sedangkan di sisi lain, anak-anak sibuk gosipkan soal bosnya. Di mana mereka membahas masa lalu konflik Solo, Ai Ching, dan Han. Demo juga kaget ketika mengetahui kalau manajer mereka adalah mantan Solo dan ibu dari anak Solo. Su Cheng pun muncul, mereka kaget dan auto bubar. Tapi Su Cheng meminta Demo menyampaikan ke anak-anak lain kalau mereka akan kursus bahasa Inggris. Karena Han mengajukan mereka untuk ikut kompetisi di luar. Mereka pun terlihat sibuk kursus bahasa Inggris. Sedangkan di sisi lain, Tong Nian melapor pada ibunya dia harus ke kampus. Ibunya mendengar nama Cheng Hui. Dia semangat. Dia kira anaknya sudah mempunyai pacar. Tong Nian pun malas menjelaskan. Dia pun malas juga dengar omongan ibunya. Dia segera kabur. Tong Nian di kampus memang murid berprestasi. Dia bahkan menjadi pembicaraan di salah satu pertemuan di kampusnya. Cheng Hui pun makin terpesona deh dengan Tong Nian. Setelah selesai menjadi pembicara, Tong Nian dengan cepat lari. Dia pun mengambil sepedanya. Tapi Cheng Hui dengan cepat menahannya. Yaya berusaha meminta Cheng Hui untuk ungkapkan. Cheng Hui malah alihkan ke yang lain. Tong Nian pun tak peka. Dia pun minta Cheng Hui kirim lewat email saja. Tong Nian mau segera pergi. Tapi Cheng Hui tahan lagi. Dan alhasil malah ucapan tahun baru yang diucapkannya. 说句过年好。 Tong Nian malah minta Cheng Hui dan Yaya rayakan tahun baru bareng saja kalian dua. Yaya kesal banget. Kok Cheng Hui susah sekali untuk ngomong ya? 你怎么就不能直接一点啊？ Tong Nian dan Yaya keluar kafe. Tong Nian berkata dia sedang patah hati. 怎么了？ Yaya kaget bagaimana bisa lajang di saat kamu belum ada pacar. Tong Nian berkata dia mengalami cinta diam-diam dan cinta bertepuk sebelah tangan.
Bagi Yaya, orang tua mana yang kamu sukai itu? 暂时不想交女朋友。 Tongnian bilang bukan begitu loh, tapi dia menjawabku dia mau fokus pada hal yang lain. Yaya mau lihat orangnya, tapi Tongnian sudah galau tak menentu, jadi dia tidak begitu bersemangat untuk membahas pria itu lagi. Di sini Tongnian masih sempat mengunjungi markas KNK. Dia datang hanya untuk lihat-lihat saja. Satpam mau bawa Tongnian, tapi Tongnian menolak. Tongnian pun mau pergi. Keduanya malah tak saling melihat satu sama lain. Han mengunjungi anak-anaknya. Anak-anaknya mulai tegang, padahal dia datang mau kasih angpau. Mendengar hal itu, mereka pun auto semangat. 不是要发红包吗？ Saat mereka semua sibuk membuat tempelan tahun baru, Han minta mereka untuk siap-siap pulang kampung saja. Mereka pun menurut dan bubar buat pulkam. Han tidak lupa memberikan angpau untuk ibunya Wan. Ibu Wan tahu Han begitu baik dengan semuanya. Dia tahu Han hanya penampilan saja yang tegas, padahal aslinya begitu peduli dengan semuanya. Mereka pun satu persatu berpamitan pulang. 97 dan Grant masih sempat mengejek bosnya. 假期就取消了。别，我们这就走吧。 Tapi di sini rupanya Demo tak pulkam karena masalah orang tuanya yang sedang bercerai. Jadi dia pilih untuk stay di markas saja. Han menghampirinya dan minta Demo mengucapkan aturan klub. Demo kira dia akan dihukum. Rupanya Han minta dia beres-beres dan ikut mereka pulang saja daripada boroskan energi di klub. Demo pun menurut dan segera bersiap. Ubay aneh kenapa Han bawa Demo. Menurut Han, Demo akan berguna karena ada kakek mereka. Lagi pula Demo bisa menyelamatkan mereka daripada mereka mendengar kakeknya ngoceh-ngoceh tak jelas. Jadi Demo bisa menjadi teman ngobrol kakeknya. Mereka sudah tiba di rumah Han. Demo dibuat takjub dengan rumah Han yang begitu mewah. Han bertanya, apakah Demo bisa menghibur lansia? Intinya kamu hanya perlu lebih banyak bicara daripada Ubay, lebih bisa buat senang daripada aku. Demo merasa itu hal yang sangat gampang. Han pun minta Demo untuk tak malas-malasan. Segera pergi masak dan berbenahlah. Demo pun menurut. Ubay aneh kok abangnya tak bisa ngomong yang manis-manis ya. 不能让他在我们家白吃白住吧？ Tapi Ubay tahu kok dia sengaja melakukan demikian supaya Demo terbiasa hidup mandiri ke depannya. Dengan kondisi keluarga dia yang sudah berpisah. Demo pun telah menyelesaikan masakan makan malamnya. Saat mereka bersiap untuk makan, Demo memberikan paha ayam. Hal ini membuat Han jadi tak mood makan dan memilih kembali ke kamarnya. Demo pun bertanya-tanya. Dia berdiam membawa makanan itu kepada Han. Rupanya Han jadi teringat masa lalu. 不怕被骂的话，你就去吧。 Di mana dia pertama kali menginjak ke Beijing, dia dijemput oleh Solo dan Aichi. Mereka pun menuju markas kecil mereka. Han juga kenalan dengan beberapa anggota tim Solo. Han masih tidak mau mengakui kehebatan Aichi. Keduanya sebagai penyerang pun bertanding. Yang menang dapat paha ayam, yang kalah jadi tukang bersih-bersih. Keduanya bertanding dan pertandingan ini dimenangkan oleh Aichi. Karena Aichi yang menang, dia pun dapat paha ayam. Dan Solo yang begitu adil tetap memberikan paha ayam itu kepada Han sebagai penyambutannya. Mereka selalu makan bersama, tidur bersama, melewati suka duka bersama. Bahkan mereka juga sama-sama menanggung hinaan para fans yang kecewa ketika mereka kalah. Solo juga terus berjuang untuk timnya. Orang itu malah mau tarik semua fasilitas mereka dan menganggap remeh omongan Solo. Bahkan dia dihina habis-habisan sama salah satu sponsor. Han kesal mereka harus direndahkan seperti ini. Solo meyakinkan orang itu, suatu saat kau akan menyesalinya. Solo dan Han diskusi berdua. Solo tahu mereka butuh banyak biaya untuk hidup dan lain-lain. Han pun menyarankan gunakan uang dia dulu. Solo berjanji ketika mereka sukses, dia akan mengembalikan uang Han. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke Shanghai. Kini mereka tinggal di rumah yang lebih besar dan mendapatkan makan malam yang banyak. Mereka berjanji akan sukses bersama. Kenangan inilah yang membuat Han terus hidup dalam kesedihan dan kesendirian. Han tuh tak bisa lupa sama sohib-sohibnya loh. Tapi dia juga kecewa berat setelah masalah mereka yang sebelumnya. Terutama pada Solo dan Aichi. Demo tahu bosnya sedang bersedih. Dia sengaja meletakkan makanannya di depan pintu. Saat dia mau pergi, dia malah terjatuh. Han dengan cepat meminta dia untuk menemaninya makan. Demo tentu saja dengan senang hati. Tapi ya gitu, bacotan Demo tak berhenti-henti. Han sampai pusing dan mengeluh. 烦不烦？不烦。 Selanjutnya terlihat Demo menunggu dan mengangkat papan nama kakek Han. Dia menunggu kedatangan kakek Han. Sedangkan cucunya malah tunggu di parkiran. Ubay minta abangnya ke sana buat menjemput. Han pun males.
Toh apapun yang akan aku lakukan pasti kena omel. 也是被骂，与其在公众场合被他批评， Demo pun membawa kakeknya ke tempat Han dan Wubai. Seperti biasa, Han pasti jadi sasaran omelan kakeknya. Apa yang dia lakukan pasti selalu salah. Bahkan Wubai kurus juga kena marah loh. Demo kaget rupanya bos dia bisa bersikap sangat sopan pada kakeknya. Padahal kalau di markas, Han itu adalah pembantai segalanya. Ketika sampai di rumah, kakeknya masih ngoceh-ngoceh terus. Han pun hanya bisa pasrah. Untungnya ada Demo yang berusaha mencairkan suasana dan membela bosnya. Jadi kakeknya bisa diredam sedikit demi sedikit lah. Demo akhirnya berguna juga. Wubai disuruh kakeknya membeli makanan. Sedangkan Han diminta bersiap-siap untuk ikut dirinya. Di sisi lain, Tong Nian yang sangat patah hati terlihat malas melakukan apapun. Sedangkan adiknya terus kepo dengan kelanjutan kisah mereka berdua. Tong Nian malas jelaskan panjang lebar. Intinya dia sudah ditolak deh. 人家压根儿没看上你。 Di rumah Tong Nian pun sedang rame. Karena keluarga mereka sedang datang berkunjung. Meskipun berusaha move on, tapi sesekali Tong Nian masih melihat wawancara Han loh. Untuk melepas sedikit rindu. Tapi dia tidak mau orang sekitarnya tahu kalau dia masih bucin akut. Tong Nian memarahi adiknya yang banyak mulut ini. Han dan kakeknya tiba di sebuah rumah. Di sini kakeknya aneh kenapa Han menggunakan baju serba hitam. Akhirnya Han tahu, rupanya kakeknya mau jadi mak comblang dirinya. Han pun tak mau ikutan. Kakeknya mulai berakting. Han tahu banget sifat kakeknya ini. Han mau tak mau harus menurut dan ikut masuk deh. Han dan kakeknya begitu disambut di rumah ini. Mereka pun masuk ke dalam rumah, di mana Han ingin diperkenalkan dengan seorang wanita dari keluarga Tong Nian. Seperti biasa, Han super cuek. Bahkan bersalaman aja nggak mau loh. 我是胡月江。韩商言， Sampai ditarik sama kakeknya. Dia benar-benar jadi diri sendiri yang super kulkas. Tong Nian turun, dia dibuat kaget ketika dia melihat sosok Han Xiangyan duduk di ruang tamu rumahnya. Dia malu dan segera ingin naik ke atas ganti pakaian. Han pun menahannya. Keduanya auto bisa berkomunikasi dalam batin. 是你家啊？ 是啊， Ketika Tong Nian sudah berganti pakaian, dia pun duduk dengan mereka sambil mendengar pembicaraan. Kakaknya jadi mau jodohkan Tong Nian sama Wubai juga. Makin kacau balau ya Besti. 你是小白，跟他相不相配？知道。您觉得配？ Saat mereka mau menuju ke restoran, kakeknya meminta Han mewawancarai Tong Nian. Dia mau jodohkan untuk Wubai. Kakek Han dibawa satu mobil dengan orang tua Tong Nian. Sedangkan anak-anak muda diminta masuk ke mobil Han. Han membuka jaketnya dan meletakkan di kursi sampingnya. Tonan pun masuk. Tong Nian tak mau satu mobil dengan Han. Ibunya aneh kenapa Tong Nian ngotot tak mau. Emang kamu mau naik taksi? 那我自己打车哎去吧，。你打什么车呀？我跟他也是第一次。 Karena dipaksa oleh ibunya dan kakaknya, dia mau tak mau harus masuk ke mobil Han. Dia kecewa, padahal dia ditolak karena Han tak mau pacaran. Kok malah ikut perjodohan? Saat kakaknya mau masuk, Han tak mau menyingkirkan jaketnya. 不好意思，您的衣服。 Alhasil kakak Tong Nian ikutan duduk di belakang deh. Kakak Tong Nian sampai mengeluh tentang sikap Han. Saat perjalanan, kakak Tong Nian masih berusaha memperkenalkan diri dengan bertanya soal kerjaan Han. You know lah ya, jawaban Han itu super merisaukan. Siapapun yang dengar pasti nahan emosi. Tapi di sini Tong Nian masih bantu menjelaskan kerjaan Han. Han menepi, dia pun auto belak-belakan. Dia minta mereka bekerja sama saja sampai acara makan malam ini selesai. 将来也一定不会有任何的兴趣。 Han juga meminta Tong Nian untuk tak akting-akting pura-pura tak kenal dengan dirinya. Kakaknya pun dibuat semakin kaget, tapi Tong Nian juga berkata dia baru kenal kok, kenalnya juga di warnet. Tong Nian pun bingung harus jelaskan gimana. 对什么对？ Mereka pun tiba di restoran. Kakak Tong Nian begitu kesal. Dia merasa sifat Han begitu arogan. Dia akan menjaga sikap sampai acara makan-makan ini selesai. Kakaknya juga mengungkapkan kalau Tong Nian dan Han saling kenal. Saat semuanya berjalan masuk, Tong Nian masih menunggu Han. Han bertanya. 想等等你，这样比较有礼貌。 Dia pun mengungkapkan kalau dia tak suka sepupu Tong Nian. Dia sengaja mengungkapkan kalau mereka saling kenal. Karena dia tidak mau kebohongan ini terus berlanjut. Apalagi Wubai akan datang. Wubai pasti akan berkata jujur. 要让一个外人去了解，更何况 Tong Nian pun paham maksud Han. 心里舒服了吗？ Saat mereka berjalan masuk ke ruangan, ibu dari kakaknya menahan dia dan mulai melakukan wawancara. Tong Nian hanya mengungkapkan apa yang dia tahu saja. Tapi ketika pertanyaannya semakin jauh, Tong Nian pura-pura ada yang telepon. Wubai pun datang. Wubai aneh, kok ada Tong Nian ya? Ketika masuk ke ruangan, Wubai dibuat semakin bingung.
Dia bertanya pada Han. 那个喜欢你的女孩怎么联 Han 系？ bilang ini semua ulah kakeknya. Bahkan Wu Bai mau dijodohkan sama Tong Nian. Han minta Wu Bai menyelesaikannya sendiri masalahnya. Saat kakeknya mau memperkenalkan keduanya, Wu Bai berkata dia mengenal Tong Nian. Dia juga mengungkapkan kalau Tong Nian adalah pacar kakaknya. 是我哥的女朋友。 Hal ini tentu saja buat semua orang kaget. Wu Bai juga bilang orang-orang klub memanggil Tong Nian dengan sebutan kakak ipar. Makin kacau balau deh. Alhasil Tong Nian pun ditanya-tanya oleh ibunya. Tong Nian makin bingung menjelaskan kesalahpahaman ini. Han yang mau bantu bicara ditahan sama kakeknya. Tonan pun ikutan terseret. Tonan hanya mengungkapkan apa yang dia tahu. Dia berkata kalau Tong Nian jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Han. 你胡说！ Sisanya mereka bisa lebih dekat ketika mereka keluar kota. 闭嘴吧你！小韩呐、你大大方方的多好啊！小韩， Karena kondisi sudah semakin runyam, alhasil Han tak mau kakeknya makin buat riwe. Dia pun mengaku pada orang tua Tong Nian dan meminta maaf. Hal ini tentu saja buat Tong Nian makin bingung. Dia pun mau tak mau ikutin alur kebohongan yang dibuat Han ini. 已经没多久， Han melihat Wu Bai begitu senang mengerjain abangnya. Dia pun menarik Wu Bai keluar. Dia pun memarahi Wu Bai. Wu Bai tahu abangnya sengaja mau menonton pertunjukan. Ya sudah, dia pun menumbahkan abangnya. Lagian kau sudah terima juga? Aku ini mikir kondisi kakek loh. Pokoknya tidak ada lain kali lagi ya. Donan pun keluar memanggil mereka. Ketika mereka masuk, tempat duduk pun berubah. Ibu Tong Nian terlihat tidak menyukai hubungan ini. Dia hanya memandang muka kakek Han saja. Makanya tidak mau mempermasalahkan hal ini dulu. Tong Nian bertanya pada Han. Han berkata dia sengaja melindungi Wu Bai. Karena Wu Bai ada orang yang dia sukai. Jadi mau tidak mau dia harus berbohong. Dia meminta maaf pada Tong Nian. Dia meminta Tong Nian nanti putuskan dia saja. Dengan berbagai alasan juga boleh. Intinya salahkan saja pada aku. Malam ini kita ikutin arus dulu. Tong Nian pun setuju. Kakek pun masih melanjutkan perjodohan ini. Dia meminta Han untuk melayani Tong Nian. Alhasil Tong Nian malah dikasih banyak makanan. 慢慢吃，总能吃完的。 Dan di setiap sikap Han membuat orang ilfil. Dia juga kasih kode seolah-olah dia punya banyak anak. Kakeknya dengan cepat menjelaskan maksud ucapan Han. Mereka pun telah menyelesaikan makan malam bersama mereka. Ibu Tong Nian yang tak suka Tong Nian dengan Han tak mengizinkan mereka satu mobil. Tapi kakek Han meminta pengertian. Han juga mau tak mau harus bicara. 叔叔阿姨，让童年坐我的车吧。 Karena memandang muka kakek Han, ibunya pun memperbolehkan. Mereka pun telah tiba di rumah Tong Nian. Tong Nian mau tanya, tapi dia sempat terdiam sejenak. Dia tanya kapan mereka harus putus. Han tanya balik. 回家好。 Alhasil Tong Nian merasa ini masih tahun baru, jadi tidak baik buat mereka putus langsung. Jadi Tong Nian sarankan bulan depan saja. Han pun menyerahkan semua keputusannya kepada Tong Nian. Nanti kalau sudah siap putus, kamu kabarin aku aja. Selama ini kamu masih menjadi pacarku, aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Jika kau butuh sesuatu, aku akan memenuhinya. 说到做到。 Ibu Tong Nian pun muncul. Han tahu ibu Tong Nian tak suka. Dia pun minta Tong Nian segera masuk. Tong Nian pun melambaikan tangannya. Tong Nian terlihat kegirangan dan kasmaran. Meskipun hanya kebohongan, dia cukup menikmatinya. Dia bingung apakah dia perlu mengirim pesan pada Han gak ya? Di sisi lain, Han meminta demo latihan. Mendengar ponsel Han berbunyi, dia pun mulai kepo. Rupanya Tong Nian kembali kirim pesan spam lagi. Sudah pasti tak akan dihiraukan sama Han. Saat jam tahun baru tiba, Demo pun dengan heboh mengucapkan tahun baru. Han mau Demo melakukan latihannya lagi. Demo masih meminta nego-nego, tapi dia tak bisa melawan Han. Rupanya dia kena prank. Demo pun kembali memeluk bosnya ini. Keesokan paginya Han diganggu oleh kakeknya. Kakeknya minta dia segera bangun, karena Wu Bai aja bangun pagi dan jogging loh. Han benar-benar stres semenjak kakeknya berada di Shanghai. Mau tidur aja susah. Alhasil Han harus keluar. Dia pun mengeluh pada Wu Bai yang harus jogging di pagi hari. 也就春节这几天能踏踏实。 Dia minta Wu Bai lari lagi, karena hanya di luarlah telinga dia tidak panas kena ocehan kakeknya. 借我骑两圈，等一下。 Saat keduanya selesai jogging, Han mau balik ke kamar, tapi ditahan oleh kakeknya. Kakeknya bilang mau ketemu cucu menantu. 哎，你谈恋爱了？
Dia sengaja suruh Demo jangan masak karena dia mau cucu menantunya datang membuatkan pangsit. Karena tak bisa menolak kakeknya, alhasil Han dan Demo pergi menjemput Hong Nian. Keduanya tunggu di depan cukup lama. Demo pun buka suara. 亏心事我有什么不办？ Akhirnya Han turun dan mau masuk. Tapi menurut Demo tidak baik Han ke sana saat tahun baru dengan tangan kosong. Dan kurang etis juga kalau aku ikut masuk. Mendengar bacotan Demo, Han akan pergi membeli buah. Dia pun minta Demo untuk tunggu di mobil. Dia pun mengetuk rumah Hong Nian. Ibu Hong Nian kaget. Ada orang yang membawa buah sangat banyak ke rumahnya. 谁啊？ Dan rupanya itu adalah Han. Ya, Ibu Hong Nian cuma bisa suruh masuk. Meskipun dia tidak begitu menyambutnya. Han pun masuk. Yang menyambutnya hanya ayah Hong Nian saja. Sisanya kurang menyambut dia. 因为爷爷特别喜欢童年， Ayahnya pun mau panggil Hong Nian turun. Keluarga Hong Nian yang lain terus-terusan menyindir Han. Mendengar itu, Ibu Hong Nian makin risih dan pilih pergi. Mereka semakin menyindir Han. Han tak tinggal diam, dia langsung balik ke kamar mereka berdua. 你们俩不也是在玩吗？ Ayahnya berkata kalau Han di bawah datang menjemputnya. Hong Nian kaget karena dia belum ada persiapan apapun. Dia pun dengan buru-buru pilih pakaian dan akan segera bersiap-siap. Di ruang tamu pun begitu canggung, tak ada satu patah kata pun yang keluar. 嗨， Saat Hong Nian sudah siap, Han berkata kakeknya rindu padanya. Hong Nian pun dengan cepat menyetujui ajakannya Han. Han pun minta izin pada orang tua Hong Nian. Ibunya pasang ekspresi yang tak suka dan meminta Hong Nian diantar pulang cepat. Berbeda dengan ayahnya membebaskan mereka untuk pergi. 谢谢爸爸。 Keduanya pun masuk ke dalam mobil. Hong Nian dibuat kaget dengan adanya Demo dalam mobil. Demo merasa Hong Nian adalah satu-satunya wanita yang diizinkan untuk duduk di jok depan mobilnya. Mereka pun ke supermarket berbelanja keperluan untuk buat pangsit. Sembari mereka membeli beberapa cemilan, Han membelikan semua yang Hong Nian mau. Demo merasa Han itu pilih kasih. 男人吃什么零食啊？男人也是。 Tapi Hong Nian membantu Demo. Han tak bisa menolak permintaan Hong Nian. 你可真 Demo pun mulai kepo dengan perlakuan Han ke Hong Nian. Han diam-diam mendengar omongan mereka. Bagi Hong Nian, Han selalu memperlakukan dia dengan baik. Han tiba-tiba muncul di belakang mereka. Saat mereka selesai berbelanja, Han meminta Hong Nian ambil kunci mobil. Tapi nggak dapat-dapat. Han pun mendekat dan memberitahukan lokasi kuncinya. Mereka pun berencana pergi ke pasar. Saat ke pasar, mereka dibuat takjub lagi. Rupanya Han sangat paham dengan bahan-bahan sayuran. Hong Nian merasa Han begitu luar biasa. Dia bisa segalanya. Mereka pun tiba di rumah. Demo dan Hong Nian mau mempersiapkan segalanya. Tapi Han rasa yang instan itu tidak lebih enak loh. Karena keduanya kurang paham, mereka pun diusir pergi untuk menemani kakeknya saja. Kakeknya penasaran hal apa saja yang dilakukan Hong Nian. Hong Nian berkata dia suka nyanyi-nyanyi dan dipostingnya. Karena penasaran lagu apa aja yang bisa dinyanyikan Hong Nian, kakeknya pun mulai request. Tapi Hong Nian tak tahu lagu-lagu yang disebutkan kakeknya. Akhirnya Hong Nian menyanyikan lagu yang mendekati saja. Saat Hong Nian mulai bernyanyi, Demo kena usir sama kakeknya. Keduanya begitu menikmati penampilan Hong Nian. Mereka pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Sedangkan Hong Nian begitu malu. Di sisi lain, pangsit sedang diproses bungkus oleh Han dan Wu Bai. Kakeknya masuk dan menyarankan masukkan sebuah kalung dalam pangsit. Dia mau Han memberikan surprise hadiah tahun baru untuk Hong Nian. Han benar-benar speechless dengan ide-ide kakeknya. Tapi dia tidak bisa melawan. Karena kakeknya super ngotot. Han kesel karena Wu Bai mentertawakan dirinya. Semua ini gara-gara kamu tahu. 有什么你还不都你惹的祸？ Pangsit pun telah selesai dibuat. Demo aneh kenapa pangsit dibagi menjadi dua. Dia kira Hong Nian ada alergi. Hong Nian berkata, tidak ada alergi apapun kok aku. Demo pun mau makan dari piring yang khusus Hong Nian. 你敢吃吗？ Tapi dia dengan cepat meletakkannya kembali. Saat Hong Nian asik makan, kakeknya terus melihat dia. Dia jadi agak gimana ketika dilihatin. Kakeknya pun bertanya, kamu tidak merasa menggigit sesuatu gitu? 不是韭菜鸡蛋，什么有没有脚？ Kakeknya kembali bertanya lagi. Hong Nian makin gak paham. Akhirnya Han mengeluarkan hadiah itu. 这小子教你学不会。 Hong Nian membuka isinya. Dia senang melihat kalung itu berinisialkan nama Han. Han bertanya,
kamu senang? Tentu saja Tongnian senang dong. 爷爷买的。你看这个吃， Makan pangsit pun sudah selesai, saatnya beres-beres. Demo cukup salut Tongnian tahan di dekat Raja Es dan Raja Iblis di klub mereka. Tongnian bingung. Demo menjelaskan siapa-siapa saja orang-orangnya. 是不让的，刻薄啊。还有 Dan tingkat tertinggi di klub dia adalah bosnya, Raja Iblis sesungguhnya. Saat keduanya dihampiri sama Han, mereka pun dengan segera mengalihkan. 你们俩嘀嘀咕咕说什么呢？ 在说 Han mengantar Tongnian pulang. Saat sudah sampai, Han merasa waktu belum terlalu malam. Dia pun buka musik untuk keduanya menikmati. Keduanya mulai saling lirik-lirik satu sama lain. Tapi saat asik menikmati musik, keduanya dikagetkan dengan kemunculan Taunan. 电话。 吓死人了！ Tongnian dengan cepat turun dan menarik Tongnian untuk masuk. Selanjutnya anak-anak klub sudah pada ngumpul kembali. Mereka kepo apa yang Demo lakukan di rumah bosnya. Mereka pun mengganggu Demo yang sedang mandi. Demo menceritakan kegiatannya. Serta di sana dia banyak dapat masakan enak dari bosnya. Mereka merasa kurang percaya, tapi Demo meyakinkan kalau bosnya itu kasar di mulut saja loh. Tapi hatinya begitu baik. Bahkan dia dirawat dengan baik di sana. 97 pun menghampiri bosnya dan kepo soal Demo yang berada di rumah bosnya. Alhasil belum apa-apa sudah auto kena skakmat. 你也想吃啊？哦，我不想吃。 Anggota tim mendapatkan info kalau mereka akan melakukan pertandingan di Norwegia. Orang-orang yang terpilih buat pergi juga sudah diumumkan. Suchong pun sempat menyindir soal Han yang lajang. Pasti tidak ada yang harus dikabarkan sebelum kepergiannya ke Norwegia. Han tiba-tiba kepikiran dengan Tongnian. 没什么。 Tongnian mendapatkan kunjungan dari Lan Mei. Lan Mei asik bacot aja. Tongnian malah sibuk dengan kalung inisial H-nya ini. Sedangkan di sisi lain Han mikir keras gimana cara daftar NetEase Musik. Karena bingung dia pun memanggil 97. 进来。啊？ 97 masuk dan bingung kenapa bosnya tiba-tiba memanggil. 紧张什么呀？没有，你突然把我叫过来。 Han minta dia mendaftar akun. 97 tentu saja dengan senang hati membantu bosnya. Dia dengan semangat malahan. Saking semangatnya banyak benar pertanyaan dari dia. Hal ini buat Han risih. 97 pun telah selesai mendaftarkannya. Tongnian dan Lan Mei masih membahas soal Han. Tongnian penasaran, kira-kira fans Han ada yang cewek nggak ya? Tongnian mengupdate status akunnya. Dan banyak sekali para penggemar berbondong-bondong kirim komentar. 我发现一个重点。 Dan nyempil salah satu komentar yang mengirimkan nomor HP dari akun JN. Tongnian langsung tahu kalau itu adalah Han. Dia langsung kekirangan. 演的他申请了个新号。哇塞！ Han bertanya, ini cuma bisa komentar doang ya? 97 berkata, bisa kirim pesan pribadi juga kok. 你怎么不早说？你刚才没有问我呀？ 97 mau ajarin bosnya untuk follow Tongnian. Han meminta 97 untuk pergi. Han pun follow akun Tongnian. Tongnian juga follow akun Han. Karena hal ini para penggemar mulai heboh. Karena Tongnian kedapatan follow akun baru. Orang-orang juga pengen di follow sama Tongnian. Karena Tongnian tahu Han memfollownya. Dia pun semakin kesenangan tak menentu. Tongnian berniat menelpon Han. Ketika dia menghubungi Han, Han sudah tertidur. Han menjawab dengan setengah sadar. Dia berkata dia akan berangkat ke Norwegia. Dan dia mengabarkan jadwal kepulangannya. Tongnian yang sudah selesai telepon pun auto bahagia banget. Lan Mei penasaran. Tongnian menceritakan apa yang terjadi. Hal ini membuat keduanya auto heboh sendiri. Selanjutnya Han dan tim bersiap untuk berangkat. Mereka pun harus berangkat bareng tim SP. Han masih dingin seperti biasanya. Mereka berada dalam satu pesawat yang sama. Aiching merasakan kecanggungan. Dia pun berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Han berbicara. Han terlihat tak begitu menghiraukan Aiching dan menjawab seadanya saja. Aiching pun teringat masa lalu mereka, di mana Han begitu care terhadap Aiching dan yang lainnya. Dan dulu mereka suka mengejek-ejek kedekatan Aiching dan Solo. Han memanggil pramugari. Aiching mengira Han masuk angin. Dia pun kembali bahas masa lalu lagi. Han dengan cepat menepis. Aiching cuma bisa terdiam sambil mereka flashback masa lalu. Mereka dulu bisa dengan akrab menceritakan cita-cita yang mau mereka lakukan setelah banyak duit. Mereka satu persatu mengucapkan hal-hal yang mau mereka capai. Mereka juga tidak lupa terus mengejek kebucinan antara Solo dan Aiching. Tapi semua keakraban itu sudah musnah. Hanya ada perang dingin di antara mereka yang tersisa. Mereka pun tiba di klub KK di Norwegia. Han memperkenalkan semuanya dengan para pekerja di sana. Serta dia memperkenalkan Ningwei, yaitu suami dari manajer tim KK. 我的合伙人南威。
Semua kaget rupanya Sucheng sudah menikah. Ningwei tahu kalau Sucheng adalah mantan suami Solo. Tapi Ningwei merasa itu hal yang biasa saja. Anggota tim SP mulai menyeletuk. Han menegurnya. Aiqing juga ikutan menyaut dan berkata kalau Han kan sudah punya pacar. Mendengar hal itu, Ningwei mulai mengejeknya. 哎呀，哪一个傻子愿意跟你在一起哈？ Ningwei memperlihatkan tempat latihan mereka kelak. Kedua tim memang agak gimana gitu, susah akur kadang-kadang. Tapi Aiqing tahu kalau Han bangun klub bukan karena masalah pribadi. Dia memang ingin memenangkan kejuaraan dunia. Xiaomi merasa mereka memiliki visi misi yang sama kok. Ningwei pun menghampiri Han. Sedangkan salah satu anggota tim SP mau kembali duluan. Dia merasakan suasana yang begitu canggung. Yang lain pun setuju untuk kembali duluan. Mereka pun memberitahukan hal ini pada Ningwei. Ningwei merasa salah satu anak dari tim SP takut sama Han. Han pun kembali ke kamarnya. Tapi di kamar dia sudah tersedia anggur, coklat, dan bunga mawar. Grunge melihat hal itu. Dia mengira orang hotel salah kaprah soal bookingan kamar Sucheng. Dia pun memohon pada bosnya untuk meminta anggur itu. Rupanya dia ini dari ibunya. Tapi ibunya melakukan ini semua karena ada yang mau dia manfaatkan dari Han. Dia mau minta Han pergi mengambil sebuah pesanan. Han menolak, tapi ibunya tetap maksa. Di sisi lain, Tongnian masih kegirangan karena dia follow-followan sama Han. Dia pun melihat kalender karena dia sangat menantikan kepulangan Han. Dia melihat tanggal hari ini adalah tanggal 14 Februari, yaitu hari Valentine dan ulang tahun Han. Dia mikir mau beli hadiah apa ya? Apakah aku akan dapat hadiah juga nggak ya? Han yang tak bisa menolak permintaan ibunya akhirnya menuruti untuk mengambil pesanan ibunya, yaitu sebuah kalung yang indah. Saat Tongnian mau mencoba hubungi Han, tapi nomornya tidak bisa ditelepon. Rupanya Han menelpon ibunya. Tongnian yakin Han mengubah nomornya karena dia tidak mau diganggu sejenak. Han kembali ke hotel. Aiqing sudah menunggunya. Dia mau ajak Han berbicara. Han pun ikut. Tapi Aiqing kembali bahas masa lalu mereka lagi. Aiqing bahas soal dulu mereka rayakan ulang tahun Han bersama Solo. Han meminta Aiqing untuk tidak membahas masa lalu. Karena menurut Han, Aiqing terlalu mengutamakan cinta dibandingkan persahabatan. Xiaomi melihat keduanya, dia pun menghampiri mereka. Han sudah tak tahan berada di sana, dia pun memilih untuk pergi. Aiqing berusaha mengejarnya, dia terus mengikuti Han, tapi Han tak mau berhenti. Alhasil dia bertemu dengan beberapa orang yang terus menggodanya dan mau dia temani mereka. Mendengar teriakan Aiqing, Han langsung keluar dan membantunya. Tapi Aiqing meneriaki Han. Mendengar kata-kata itu, Han makin emosi dan pergi meninggalkan mereka. Aiqing pun menangis. Xiaomi pun membantu Aiqing dan berusaha meredakan semua pertengkaran ini. Aiqing padahal emang sengaja menyiapkan surprise kecil-kecilan untuk Han. Dia tidak menyangka bisa menjadi seperti ini. Han yang sangat emosi kembali ke kamarnya. Xiaomi pun menghampirinya. Han minta tak usik dia karena suasana hati dia sedang tidak baik. Dia pun mempertanyakan kenapa Xiaomi milih Solo dan tak ikut dia. Xiaomi menjelaskan kalau dari awal mereka semua hanya anggap Solo sebagai ketua. Dia terjun di dunia ini juga karena Solo. Harusnya kau yang paling paham itu. Han pun tak bisa pungkiri hal itu. Xiaomi menyerahkan kue dan minuman yang sudah disiapkan Aiqing untuk ulang tahunnya. Dia meminta Han menyembuhkan lukanya. Dia tahu kalau tim mereka memang bubar karena Aiqing dan Solo. Tapi kau tak bisa siksa mereka dan membenci mereka seumur hidup. Xiaomi menyampaikan ucapan ulang tahun dari mereka semua untuk dirinya. Han pun menghidupkan lilin ulang tahun dan mengoleskan obat pada tangannya. Dia menerima pesan suara dari Tongnian. Di mana Tongnian ingat hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sedikit demi sedikit kekesalan Han mereda. Setelah mendengar suara Tongnian, dia pun meniup lilin ulta dan ingin mengucapkan harapannya. Han menemui Xiaomi. Dia meminta Xiaomi menemani dia untuk merayakan ulang tahunnya. Xiaomi pun menemaninya. Keduanya duduk dengan santai dan sambil membahas perasaan Xiaomi yang berada di tim SP. Han memang paling tenang kalau bicara berdua dengan Xiaomi. Keesokannya mereka bersiap untuk bertanding. Tim SP dan KNK juga saling bertemu. Wu Bai juga terus memperhatikan Aiqing. Sebelum masuk ke arena, Han memberikan beberapa wejangan. Wu Bai juga. Dia meminta mereka berjuang keras demi negara mereka. Mereka pun sudah masuk ke arena. Nomor undian untuk pemain pun diputarkan, di mana semua sudah melihat lawan mereka masing-masing. Kebetulan Xiaomi dipasangkan dengan salah satu pemain hebat di Norwegia. Hal ini membuat dia sedikit gugup. Pertandingan pun dimulai. Ouxiang berhasil mengalahkan lawan, tapi giliran Xiaomi, dia bisa dikalahkan dengan telak oleh pemain Naya. Hal ini menjadi kekalahan Xiaomi yang pertama setelah dia comeback. Tentu saja dia sangat kecewa.
Han pun berusaha menenangkan dan meminta dia tetap semangat. Babak pertama pun telah berakhir. Saat di ruangan istirahat, Han tidak melihat sosok Xiaomi. Dia pergi menghampiri Xiaomi. Xiaomi memikirkan kekalahannya. Dia pikir dia bisa mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari penonton. Rupanya hal itu di luar ekspektasinya. Dia merasa dia sudah tua. 我比你岁数大，你跟我说你老了。 Tapi Han memberikan kekuatan. Dia merasa siapapun yang menang, intinya mereka kesini bermain demi negara mereka. Babak final pun sebentar lagi akan dimulai. Tongnian ikut menyaksikan pertandingan ini secara online. Final kali ini adalah pertandingan antara Wu Bai dan Naya. Semua pada tegang. Pertandingan pun dimulai. Wu Bai bermain dengan sangat santai. Saat pertandingan berjalan, Wu Bai melakukan satu kesalahan. Hal ini membuat tim Cina semakin tegang. Bahkan MC mengira Naya akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi rupanya Naya ditipu oleh Wu Bai. Wu Bai berhasil menyerang balik dan membuat serangan-serangan yang tak bisa ditahan oleh Naya. Ketegangan semakin memuncak dan akhirnya Wu Bai berhasil menjadi champion. Han dan yang lainnya langsung auto bersorak ria. Anggota tim yang lainnya pun langsung naik dan memberikan selamat pada Wu Bai. Tongnian kegirangan karena kemenangan tim KK. Dia pun menghubungi Han. Han mengangkatnya. Tongnian mengucapkan selamat. Han pun membiarkan Tongnian mendengarkan sorakan-sorakan untuk tim Tiongkok. Saking senangnya Tongnian lari ke bawah dan membuat ayahnya serta ibunya kaget. Dia berkata kalau klub Han memenangkan kejuaraan dunia. Ayahnya tentu saja senang. Dia bangga karena anaknya pandai memilih pacar. Tapi ibunya tak berekspresi dan malah bermuka masam. Penyerahan hadiah pun dimulai, di mana Tiongkok berhasil menyabet juara 3 dan juara 1. Han melemparkan bendera China. Tim SP takjub atas persiapan Han. Seketika mereka auto akrab. Mood Han juga lagi bagus. Tongnian terlihat terharu dengan perjuangan Han. Tim SP juga turut bahagia. Scene selanjutnya, para penggemar menghampiri mereka untuk minta tanda tangan dan foto. Ada yang menghampiri Han untuk wawancara. Han merasa bintangnya adalah mereka. Dia minta mereka mewawancarai anak-anak timnya saja. Han pun terlihat mengobrol dengan Ning Wei. Ning Wei merayakan kecil-kecilan kemenangan KK ini. Dia juga tidak lupa memberikan pendapat dia tentang Xiaomi. Dia merasa semua yang dari China itu hebat-hebat loh. Kecuali Xiaomi, dia sangat rata-rata. Han menyadari sesuatu. Han pun berinisiatif mengajak mereka berdua jalan-jalan, di mana mereka menikmati kebersamaan mereka bertiga. Mereka bertiga juga menggila dan bernyanyi bersama dengan kencang di tepian jalan. Han pun meminta bantuan Lan Mei. Lan Mei berkata pada suaminya kalau tadi ada Han, di mana Han minta bantuan mereka untuk bawa Tongnian kembali. Suami Lan Mei auto semangat dan ingin segera meluncur. Han pun membereskan barang-barang Tongnian. Dia pelan-pelan melepaskan pegangan Tongnian terhadap gelang itu. Tapi dia melihat Tongnian tadi begitu menyukai barang itu. Alhasil gelang itu dia masukkan ke dalam tas Tongnian. Han membangunkan badannya dan dia terus menatap muka Tongnian yang sedang tertidur. Han pun membawa Tongnian keluar. Anak-anaknya mulai melihat bosnya keluar bawa Tongnian yang sedang mabuk. Mereka pun mulai bergosip. Karena Tongnian susah jalan, alhasil Han menggendongnya. Di sisi lain, Lan Mei dan suaminya sudah menunggu di depan rumah Tongnian. Han pun telah tiba. Suami Lan Mei auto langsung excited. Dia langsung menjabat tangan Han. Dia juga terus mengeluarkan kata-kata kalau dia begitu fans pada tim solo dan terus mengikuti perkembangan karir Han. Han sampai bingung. Alhasil Han memperbolehkan dia untuk foto bareng dengan dirinya. Han meminta mereka segera bantu dia menyelesaikan masalah Tongnian ini. Saat suami Lan Mei mau angkat Tongnian, Han dengan cepat menahannya. Lan Mei penasaran perasaan Han pada Tongnian itu gimana ya. Tapi bagi Han hal ini tidak penting. Menurut Lan Mei ini penting. Han pun memberikan kata-kata yang membuat Lan Mei dan suaminya mulai menerka-nerka. Han pun menyerahkan Tongnian pada mereka. Dia memberikan nomor WeChat-nya. Jika suatu saat mereka butuh bantuannya, mereka tinggal kabarkan saja. Han pun minta Lan Mei ke depannya jangan biarkan dia minum. Han pergi setelah melihat ibu Tongnian sudah keluar menjemput anaknya. Ibunya kaget kok Tongnian bisa mabuk parah. Lan Mei pun mulai membuat alibi. Tongnian yang mabuk parah malah asik panggil ibunya dengan sebutan bibi juga. Keesokannya Han di ruang rapat, nampak tidak fokus dengan anak-anaknya. Dia terus-terusan memikirkan hal semalam. Dia pun melemparkan semua hasil kerja keras anak-anaknya yang menurut dia tidak ada yang beres.
Dia minta mereka semua merevisi hasil kerja mereka. Wubei datang melihat keadaan. Dia pun menyampaikan pesan-pesan dari bibinya. Kalau dia meminta Han memberikan kalung pesanan bibinya pada kakeknya nanti. Han tak menjawab dan berjalan pergi. Sampai di kamar dia pusing mikir harus gimana. Karena barangnya sudah dia kasihkan kepada Tong Nian. Akhirnya dia menelpon ibu tirinya dan berkata kalau dia menghilangkan kalung itu di bandara. Ibunya pun tak percaya. Tapi Han berkata dia akan mengganti uang ibunya dalam waktu 3 hari ini. Han benar-benar dibuat bingung harus gimana. Tong Nian pun bangun dari tidurnya. Dia bingung kok dia bisa begitu dekat dengan Han ya. Apakah ini mimpi atau gimana? Tong Nian pun memeriksa tasnya. Dia kaget kok ada kotak kalung ya. Dia pun mencari ponselnya. Dia bertanya pada Lan Mei apa yang terjadi. Lan Mei berkata kamu semalaman mabuk. Aku dan suamiku bertemu Han. Suamiku sangat senang, tapi kamu semalaman benar-benar memalukan. Lan Mei pun penasaran apa yang terjadi di antara mereka. Tong Nian tidak mau menjelaskan. Dia memilih untuk tenangkan diri. Dia pun merasa kenapa dia bisa begitu bodoh ya. Kok bisa-bisanya aku mabuk dan mempermalukan diri aku sendiri. Dia pun mengirim pesan. Dia terus memperhatikan pesannya. Pesan dia tak dibalas Han. Tong Nian pun mulai netting. Dia merasa semalaman dia sudah membuat kesalahan yang begitu fatal. Han terlihat tak punya pilihan. Dia pun memanggil Wubei. Dia pun mau pinjam uang sama Wubei. Dia menceritakan kondisinya. Wubei merasa kau tinggal ambil baik saja. Tapi bagi Han tak mungkin dia ambil balik lagi. Dia pun minta Wubei segera transferkan uangnya. Dan meminta Wubei untuk tak membocorkan hal ini. Saat Han balik ke kamar, dia melihat Tong Nian meminta putus. Han makin pusing lagi dong. Han masih bertanya, kamu yakin? Tong Nian sebenarnya tidak mau dan sedih. Tapi dia harus mengakhiri hubungan pura-pura ini. Han pun akhirnya setuju dengan keputusan Tong Nian. Tong Nian akhirnya mewek deh. Aduh, kesian banget sih. Han juga sedih kok sebenarnya. Cuman dia masih gengsi mengakui perasaannya. Dia juga jadi uring-uringan. Apalagi dia masih mengharapkan Tong Nian balas chatnya. Yang muncul malah chat Wubei transfer duit. Masalah hati, masalah uang. Lengkap sudah deh. Ibu Tong Nian melihat Tong Nian menangis. Ibunya langsung bisa tebak kalau Tong Nian pasti lagi putus cinta. Dia pun menariknya. Ayah dan ibunya mulai sedikit kesal karena Han buat anak dia menangis. Tapi Tong Nian bilang dia yang putuskan Han. Bukan karena Han tidak baik. Tapi Han terlalu sibuk. Dia tak mau orang tuanya pandang jelek tentang Han. Ibunya pun mencoba menenangkan dan menghiburnya dari kesedihan ini. Tong Nian pergi ke kampus. Dia masih dalam keadaan murung. Dia pun dengan cepat pergi ke toilet. Yaya pun ikut menyusulnya. Tapi Yaya aneh kok Tong Nian gak keluar-keluar ya. Rupanya Tong Nian lagi nangis. Tong Nian pun menceritakan kegalauannya pada Yaya sambil menangis. Yaya pun ingin tertawa jadinya. Dia merasa lucu melihat Tong Nian yang gila belajar malah galau karena putus cinta. Yaya mengira Tong Nian dikhianati dua pria yang berbeda. Rupanya orang yang sama. Yaya pun mau mencari tahu siapa orang yang menyakiti Tong Nian. Dia merasa pria itu sungguh brengsek. Tapi Tong Nian membelanya. Karena dialah yang memutuskan hubungan ini. Yaya pun berusaha menghiburnya. Tong Nian yang galau memilih menghibur diri dengan makan makanan banyak. Tapi dia tidak lapar. Saat dia asik makan, dia kembali sedih lagi dan merasa lagu-lagu cinta yang sedih begitu pas di hatinya. Dia pun jadi mau nangis lagi deh. Yaya pun harus menghibur dan berusaha untuk terus menemaninya. Kasian banget sih cumi-cumi kecilku. Di sisi lain Han juga terlihat tak semangat. Dia terus-terusan melamun. Suchong juga aneh melihat Han seperti ini. Selain Han yang galau, Demo juga sepertinya kurang bersemangat. Suchong sampai aneh melihat tingkah Han. Di sisi lain Tong Nian melihat kalung pemberian Han. Dia tak mau terus-terusan mengingat Han, dia pun menyimpan kalung itu. Han juga galau berat. Dia membuka lagu kesukaannya sambil bermain game buatan Tong Nian. Dia melihat isi flashdisk yang ditinggal Tong Nian. Isinya banyak sekali foto-foto Han di zaman dulu. Han juga melihat cuplikan anime yang dibuat Tong Nian. 97 dan Wan menghampiri bosnya. Mereka meminta bosnya melihat kondisi Demo. Tapi bosnya tak menjawab mereka sama sekali. Ujung-ujungnya Han tetap pergi menemui Demo kok. Dia melihat Demo menangis. Dia pun bertanya dan meminta Demo menceritakan masalahnya. Demo menangis karena orang tuanya bercerai. Mereka sudah tidak mau menganggapnya lagi. Jadi hal ini buat dia sedih. Han pun meminta Demo untuk tidak bersedih soal perceraian ini. Kan kamu sudah dewasa, harusnya lebih strong. Bosnya merasa Demo berani menjawab dia sekarang. Bosnya pun mulai makan permen. Demo malah menceramahi bosnya dengan beberapa penyakit yang menyeramkan.
Tidak lama Han pun menceritakan kisahnya. Dia merasa dulu dia lebih malang lagi. Tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Dia malah dibesarkan oleh ibu tiri. Apakah kau masih merasa kisahmu sangat menyedihkan? Akhirnya Demo terdiam dan merasa bosnya lebih menyedihkan dari dirinya. Dia pun mulai mau minta permen bosnya. 你不是说吃糖的糖尿病吗？ Karena dia banyak maunya, Han pun tak jadi kasih deh. Han minta Demo untuk tidak menangis lagi. 这也行啊。 Di sini terlihat Han dan Sucheng berdiskusi. Han minta Sucheng menggunakan sifat keibuannya untuk menghibur Demo. Di sisi lain terlihat Han pulang ke rumah. Dia pun pelan-pelan mau masuk rumah karena tidak mau bertemu kakeknya. Malah ketangkap basah dan kakeknya minta dia untuk ikutin dirinya. Oke gengs, itu dia part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part kedua. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye. Di sini Han benar-benar merasa melepaskan seluruh beban yang ada di hatinya. Hal yang selama ini dia pendam sendiri, kini dia bisa melampiaskannya dengan bersenang-senang dengan para sohibnya. Mereka pun sampai di sebuah gedung tinggi. Mereka berbicara, tapi pembicaraan mereka semakin lama semakin serius dan memicu kisah masa lalu. 应该是他，他背叛了我们所有人。 Serta perdebatan antara Ouchiang dan Han. 我要气你，你考虑过我们的感受吗？ Di mana Ouchiang mengungkapkan seluruh kekecewaannya pada Han yang dengan gampang meninggalkan mereka saat itu, tanpa memikirkan nasib sahabat yang lain. Xiaomi berusaha menenangkan keduanya. Ouchiang yang kesal sampai menangis. Han pun terdiam. Dia pun tahu dia salah. Dia memeluk keduanya. Kini masalah dalam hati mereka sudah benar-benar terlampiaskan. Selanjutnya Tongnian terlihat membuat persiapan untuk menjemput Han. Dia menuliskan beberapa kata untuk penyambutannya. Saat dia menuju ke bandara, hujan sangatlah deras dan sedang macet. Tapi dia tetap dengan kekuatan 100% untuk menjemput pacar bohongannya ini. Han dan yang lain sudah berjalan keluar. Banyak wartawan yang mengurumuni mereka. Tongnian pun tiba di bandara. Dia tidak melihat tanda-tanda kemunculannya Han. Dia pun hanya melihat sosok Wu Bai. Dia pun menyapa Wu Bai dan mengucapkan selamat. Dia aneh, kok Wu Bai keluar sendirian? Wu Bai memang sengaja keluar sendirian karena menghindari keramaian. Wu Bai pun berniat membawa Tongnian bertemu Han di bus. Saat Wu Bai masuk ke dalam bus, dia berkata kalau pacar Han datang. Han tak mendengarkan. Grant pun memanggil bosnya dan berkata kakak ipar datang. Han kaget. Tongnian pun melambai. Han pun bertanya soal estetika cara berpakaian Tongnian. 跟我的围脖还有裙子搭配的。 Wu Bai meminta Tongnian untuk naik. Karena kalau tunggu abangnya yang ngajak, bisa mati kedinginan kamu. 等他叫你的话，你早就冻坏了。 Saat Tongnian naik, dia pun duduk di kursi dekat Han. Han tanya, kamu tidak kedinginan? Mendengar jawaban Tongnian, Han minta dia ke depannya jangan menggunakan pakaian seperti itu. 然后我穿成什么样你就告诉我，我就穿成什么样。你喜欢怎么穿就怎么穿吧。 Jawaban Tongnian sangatlah ambigu dan buat Han kaget. Han minta ke depannya Tongnian tidak boleh berbicara demikian di depan pria lain. 这话容易让人误会啊。 Mendengar percakapan mereka, anak-anak pun mulai mengejek mereka. 那你看好吗？好的。 Wu Bai merasa awkward mendengar pembicaraan mereka. Dia pun memilih untuk pindah ke belakang saja. Scene ini memperlihatkan pertemuan Solo dan Sucheng. Keduanya dulu adalah mantan suami istri, di mana mereka memiliki anak yang bernama Xiao Ai. Xiao Ai terlihat jelas tidak menyukai Sucheng. Dia sampai tak rela menyebut Sucheng sebagai ibunya. Karena dulu Sucheng meninggalkan Xiao Ai, jadi adalah rasa kecewa gitu deh. Kembali scene di bus, di mana Han menghampiri Wu Bai dan bertanya pendapat Wu Bai soal tim selanjutnya. Saat Han berjalan kembali ke depan, dia melihat Tongnian memposting di bawah WeChat-nya. Dia membaca ID WeChat itu. Dari situ Han tahu, orang yang terus kirim spam ke dia adalah Tongnian. Mereka tiba di markas KK, tapi saat masuk, Tongnian malah terjebak di depan. Dia ragu untuk masuk, karena dia takut Han tak mengizinkan dia buat masuk. Han melihat dia berdiri di depan. 跟你一起啊？他矛盾了。 Han membuka dan minta dia buat masuk. Han minta dia untuk tak jauh-jauh darinya. Karena sudah dapat izin, dia pun masuk. 不要东西。 Han minta dia tunggu sejenak karena dia akan menelpon sebentar. Tongnian pun melihat sekeliling. Dia sangat takjub dengan suasana klub. Dia pun mencoba mainan luncuran. Karena dilihatin anak-anak klub, dia pun malu. 回去了，回去了，回去了。
Tong Nian melihat Han sibuk teleponan. Dia diam-diam memotret Han. Saat Han menoleh, dia pun pura-pura minum. Dia melakukan sekali lagi. Alhasil Han mengirim pesan. Tong Nian kaget Han tahu itu kontaknya. Dia pun cingkrak-cingkrak kegirangan. Alhasil Han memanggilnya. Dia mendekat, tapi dia tak paham maksud Han. Han pun minta dia untuk masuk. 今晚 哦，好好好。 Saat dia masuk, Han minta ponselnya. Tong Nian merasa kurang etis. Rupanya Tong Nian salah kaprah. Padahal maksud Han, ponselmu. Han memeriksa dan Tong Nian berkata sudah dihapus kok. Saat Tong Nian menerima pesan dari temannya, rupanya temannya mengirimkan voice note. Mana isinya bahas tentang Han lagi. Tong Nian berusaha mematikannya, tapi tak bisa-bisa. Dia pun malu. Karena isi voice note itu keseluruhannya sudah terdengar oleh Han. Han kini tahu kalau Tong Nian sering membicarakan dia pada temannya. Tong Nian berusaha memberikan penjelasan. Dia kadang berbicara tentang Han sedikit saja kok. Itu pun soal perkembangan karirmu aja. Han melakukan rapat di video call. Tong Nian pun mulai memperhatikan sekeliling lagi. Saat Han selesai rapat, dia melihat Tong Nian tertidur. Dia memanggil anak-anak buat makan bareng. Mendengar pembicaraan mereka, Tong Nian terbangun. Anak-anak pun masuk ke ruangan rapat. Han minta mereka buat makan bareng. 感觉如何？ Saat mereka bersiap makan, lagi-lagi demo kena serangan. 201呢？DT 是106呢。我错了，老大，我会继续。 Tong Nian tak paham pembahasan mereka. Dia pun mulai bertanya. 第一，你就瞬间点击鼠标，用来测试反应速度。 Dari hasil penjelasan 97, Tong Nian memiliki ide untuk membantu mereka. Wu Wei merasa itu ada di luar negeri juga kok. Han merasa, kenapa kau tak bagikan triknya dengan yang lain? Bagi Wu Bai itu terlalu mudah. Tong Nian pun berinisiatif buat yang lebih sulit untuk membantu mereka. Han merasa bicara mah gampang, terapkannya yang susah. Tong Nian merasa dia bisa menyelesaikannya malam ini juga. Anggota dengan cepat menahan semangat Tong Nian. Mereka pun berkali-kali meminta Tong Nian tak usah repot-repot melakukan hal itu. 太麻烦了，真的不用了，不用。不用客气。 Saat Han membuka permen, semua auto diam. Karena mereka mengira setiap kali bosnya makan permen, tandanya dia lagi emosi. Tong Nian memperhatikan Han. Han pun memberikan permen itu pada Tong Nian. Mereka mulai mengejek bosnya lagi deh. Selanjutnya Han pun mengantar Tong Nian ke dalam mobil. Dia memberikan alamat tujuan Tong Nian. Dia juga tak lupa minta Tong Nian buat ganti nama WeChat-nya. 你怎么知道那个微信是我？ Tong Nian pun berkata dia akan datang ketika perangkat lunak dia sudah kelar. Saat di asrama, Tong Nian terlihat bergadang semalaman untuk menyelesaikan perangkat lunak untuk tim TK. Dan pagi hari pun tiba. Aplikasi pun telah selesai dia kerjakan. Yaya sampai kaget melihat Tong Nian begitu niat selesaikan aplikasi itu. Selanjutnya terlihat Xiao Ai mengunjungi klub KK. Dia sengaja mempersulit ibunya dan kerjain ibunya. Han pun turun tangan. Karena dia risih melihat Xiao Ai begitu bertingkah. 吃。 不吃。 Dia pun mulai memprovokasi. Xiao Ai tidak terima ayahnya dijelek-jelekan. 翻译给我看看。 Rupanya Su Cheng itu mau ajak anaknya untuk jalan-jalan. Tapi Xiao Ai menolaknya dengan kasar. Han lagi-lagi terus memprovokasi dan berkata harusnya Su Cheng dari awal membawa Xiao Ai saja. Karena hasil didikan Solo ada yang bermasalah. 这你爸没教给你吗？啊，说明你爸就不 Karena 是。 Xiao Ai tak mau ayahnya dipandang jelek, dia pun setuju dengan ajakan ibunya. Tapi dengan satu syarat, Han harus menemani mereka juga. 人为定。 Han minta alasan logis, kenapa dia harus ikut. Xiao Ai merasa dulu Solo begitu menjaga mereka, jadi Han harus bayar hutang budi ini. Han pun setuju. Setelah dipikir-pikir, Xiao Ai tahu kalau Han sengaja memprovokasinya, tapi sudah telat. Han pun menerima pesan dari Tong Nian. Mereka pun pergi ke kampus Tong Nian. Tong Nian menghampiri Han dan berkata aplikasinya sudah selesai. Su Cheng dan Ai menyapa Tong Nian. Su Cheng ajak Tong Nian ikut mereka ke taman bermain. Tong Nian rasanya dia tidak pantas ikut mereka. Han pun tanya, karena kau suka anak kecil jadi kau pantas untuk ikut kami. Mereka pun tiba di taman bermain, di mana Tong Nian dan Ai naik di komedi putar. Ai aneh kok Tong Nian begitu terlihat takut dengan Han sih? Bukankah hanya berkencan? Lagian apa yang kamu sukai dari Han? Selain wajahnya yang tampan, sepertinya dia tidak ada sifat bagus yang lainnya. Menurut Tong Nian tidak demikian, banyak sifat Han yang bagus. Ai merasa Tong Nian adalah penggemar nomor satu Han. Ya udah, aku akan membantu kalian. Mereka pun naik ke dalam perahu. Han aneh kenapa mereka di perahu yang terpisah.
Ai pun memberikan kode pada Tong Nian. Tong Nian mulai berpindah. Ai pun mulai memotret keduanya. 把照片删掉，听见没？想得美！ Han pun mulai ngoceh-ngoceh. Ai sekali lagi memotret mereka. Han pun benar-benar ngoceh seperti anak kecil. 揍到你爸都认不出来你。 Hal ini membuat Tong Nian tertawa. Dia akhirnya bisa melihat sisi lain Han. Saat selesai naik perahu, Han dan Ai malah kejar-kejaran seperti dua anak kecil yang sedang berdebat. Ampun dah, citra cool seorang Han auto luntur di mata Tong Nian. Tong Nian asik tersenyum saja melihat keduanya. Keduanya benar-benar berdebat seperti anak kecil. Han pun mau membelikan makanan. Tong Nian bebaskan Han beli apa aja. Mendengar percakapan mereka, Ai mulai nyeletup. Ai terus-terusan saja memojokkan Han. Dia merasa Han dulu cuma bisa pamer harta keluarga saja, tidak seperti ayahnya yang mulai dari nol. Emangnya dua orang ini? 典型的 solo 吹，你知不知道？ Saat Han mau pergi beli makanan, Tong Nian milih untuk ikut Han pergi. Setelah itu mereka berniat naik ke roller coaster. Tong Nian ajak Han buat naik. Han beralasan dia ada kerjaan, jadi tak ikut. Padahal Han takut ketinggian loh. Dia pun jadi teringat masa lalu, di mana dia dipaksa sama sohib-sohibnya dulu. Dia pun memilih kabur dan duduk di komedi putar saja. Mereka telah turun dan menghampiri Han. Ai mulai mengejek-ejek Han lagi. Ai melihat Han memainkan game, dia pun mulai nyerocos. Akhirnya Han melakukan taruhan. Ai pun main, tapi dia kalah dan dia kesal. Dia merasa Han itu curang. Han pun memamerkan skillnya. Ai berusaha mengganggu, tapi masih aja kalah skornya dari Han. Ibunya pun berkata, ayahmu aja tak mampu lawan dia. 小爱，你跟谁拼游戏不好？ Mendengar ucapan ibunya, Ai agak gimana gitu. Tong Nian pun mau coba. Dia tes main, dan ternyata dia berhasil menang dari Han. Hal ini membuat Ai sangat senang. Han pun ingin pergi. Dia mau minta tips dari Tong Nian nanti. Tong Nian dengan semangat mau ajarin Han. Su Chong pun memuji Tong Nian. Mereka jalan kembali. Su Chong merasa Tong Nian adalah wanita yang baik. Dia bertanya, kamu tidak mau menjalani hubungan dengan dia? Han merasa Su Chong pasti iri karena Ai begitu dekat dengan Tong Nian. Mereka pun tiba. Ai bangun dan mencubit Tong Nian. Dia juga sengaja mengagetkan Tong Nian. Dia meminta Tong Nian untuk mengirimnya pesan dan melihat postingannya. Rupanya Ai sengaja posting foto Han dan Tong Nian di WeChat-nya. Sebelum pergi, Ai masih sempat pula memberikan beberapa wejangan pada Han. Han ingin membawa Tong Nian ke klubnya untuk melakukan pengujian perangkat lunak buatan Tong Nian. Di sini Solo memberikan kabar kalau Xiaomi akan dipindahkan. Karena menurut atasan, skill Xiaomi begitu menurun. Dan bisa saja Xiaomi dimutasi. Aishin ingin minta kesempatan untuk mengembangkan Xiaomi lagi. Solo juga berusaha mencarikan solusi untuk masalah ini. Han sudah membawa Tong Nian ke klubnya. Dia minta Tong Nian gunakan komputer yang ada. Dia pun mau pergi dulu. Tong Nian awalnya mau terus berdekatan dengan Han. Han tanya, kamu mau ikut aku? Aku mau ke kamar, mandi, terus tidur sejenak. Mendengar itu, Tong Nian tidak jadi dan memilih stay di sini saja. Tong Nian pun sudah selesai melakukan pengujian dan penginstalan. Han juga menunggu, tapi dia sampai tertidur. Ketika dia terbangun, langit sudah mulai gelap. Dia dengan cepat menuju tempat Tong Nian berada. Tong Nian hanya duduk diam menunggu Han datang. Tong Nian pun menjelaskan kinerja perangkat lunaknya. Han tiba-tiba mendekat dan berbicara. Tong Nian auto malu. Dia minta Han untuk mencobanya. 那个，你试试。 Melihat skor Han, Tong Nian pun memujinya. Han memberikan minuman, tapi Tong Nian ragu untuk minum. Karena itu adalah minuman beralkohol. Tapi tidak ada pilihan lain, Tong Nian pun menerima. Dia rasa pasti tak akan mengapa kok. Karena kadar alkoholnya hanya 3%. Saat Tong Nian meminum semuanya, dia mulai merasakan kepanasan. Dia tiba-tiba mendekat dan memeluk Han. 我的脸很热啊。 Han kaget rupanya Tong Nian mabuk. Tong Nian pun makin menjadi dan mendekat pada Han. Dia berkali-kali mengkonfirmasi apakah Han menyukai perangkat lunak itu. Supaya cepat selesai, Han berkata suka. Dia pun akan memanggil yang lainnya untuk melakukan pengujian. Dia minta Tong Nian untuk duduk sejenak. Saat dia mau pergi, Tong Nian kembali menahannya lagi. Anak-anak pun mulai kepo. Mereka memanggil bosnya. Han masih berusaha meminta Tong Nian untuk tidak memeluknya. Sampai-sampai dia bilang mau ambil hadiah untuk Tong Nian.
supaya Tong Nian menurut. Dia pun kembali meminta Tong Nian untuk tunggu. Saat dia keluar pintu dan mau masuk ke kamarnya, Tong Nian juga ikut dia dari belakang. Han tak mau yang lainnya melihat. Dia pun dengan cepat menarik Tong Nian untuk masuk. Han terdorong dan membuat jidatnya terluka. Tong Nian benar-benar tak terkontrol. Mana dia berpikiran Han mau ngapa-ngapain dia lagi tuh. 不是想对我做些什么吧？不行。 Han dibuat pusing dengan keadaan Tong Nian yang mabuk. Han pun minta Tong Nian untuk tak menyentuh apapun. Han mulai mengoleskan obat dan memplester dahinya. Tapi Tong Nian malah buka kotak kalung ibunya. Dia mengira itu hadiah untuk dirinya. 我的猫，好漂亮。 Han pun berusaha mengambilnya kembali, tapi tak bisa. Tong Nian malah asik menempel padanya. Akhirnya Han cuma bisa pasrah sejenak. Tapi Han hampir kilaf. Dia pun mulai berani memegang kepala Tong Nian sambil tersenyum. Bibit cinta mulai bersemi sedikit demi sedikit ya guys. Anak-anak pun selesai latihan. Mereka mau kembali ke kamar. Tapi mereka lihat kamar tamu tak terkunci. Mereka pun mulai masuk. Mereka melihat 2 kaleng minuman. Mereka pun mulai mencurigai yang aneh-aneh deh. Tapi Han mulai berteriak. 你们在干什么？ Mereka dengan cepat keluar dan alasan mau mandi. Han aneh, kok mandi di kamar tamu? Mereka pun mengeluarkan beberapa alibi. Karena omongan Han, mereka dengan segera kembali ke kamar mereka. Grant juga masih sempat ngejek bosnya. Han tahu tabiat anggotanya yang super kepo ini. Han pun mengambil barang-barang Tong Nian. Dia membuka tas Tong Nian karena mau cari ponselnya. Dia menemukan sesuatu di mana isinya taktik-taktik bermain game. Han di sini akhirnya tahu siapa pemain cupu yang main sama dia dulu. Han pun menemukan ponselnya. Dia menelpon teman dekat Tong Nian. Orang itu adalah Lan Mei. Lan Mei mengira itu adalah Tong Nian. Dia langsung bertanya perkembangan Tong Nian dan Han. Tapi tiba-tiba Han berbicara. Hal ini membuat Lan Mei sangat syok. Han pun meminta bantuan Lan Mei. Lan Mei berkata pada suaminya kalau tadi ada Han, di mana Han minta bantuan mereka untuk bawa Tong Nian kembali. Suami Lan Mei auto semangat dan ingin segera meluncur. Han pun membereskan barang-barang Tong Nian. Dia pelan-pelan melepaskan pegangan Tong Nian terhadap gelang itu. Tapi dia melihat Tong Nian tadi begitu menyukai barang itu. Alhasil gelang itu dia masukkan ke dalam tas Tong Nian. Han membangunkan badannya dan dia terus menatap muka Tong Nian yang sedang tertidur. Han pun membawa Tong Nian keluar. Anak-anaknya mulai melihat bosnya keluar bawa Tong Nian yang sedang mabuk. Mereka pun mulai bergosip. Karena Tong Nian susah jalan, alhasil Han menggendongnya. Di sisi lain, Lan Mei dan suaminya sudah menunggu di depan rumah Tong Nian. Han pun telah tiba. Suami Lan Mei auto langsung excited. Dia langsung menjabat tangan Han. Dia juga terus mengeluarkan kata-kata kalau dia begitu fans pada tim solo dan terus mengikuti perkembangan karir Han. Han sampai bingung. Alhasil Han memperbolehkan dia untuk foto bareng dengan dirinya. Han minta mereka segera bantu dia menyelesaikan masalah Tong Nian ini. Saat suami Lan Mei mau angkat Tong Nian, Han dengan cepat menahannya. Lan Mei penasaran perasaan Han pada Tong Nian itu gimana ya? Tapi bagi Han hal ini tidak penting. Menurut Lan Mei ini penting. Han pun memberikan kata-kata yang membuat Lan Mei dan suaminya mulai menerka-nerka. Han pun menyerahkan Tong Nian pada mereka. Dia memberikan nomor WeChat-nya. Jika suatu saat mereka butuh bantuannya, mereka tinggal kabarkan saja. Han pun minta Lan Mei ke depannya jangan biarkan dia minum. Han pergi setelah melihat ibu Tong Nian sudah keluar menjemput anaknya. Ibunya kaget kok Tong Nian bisa mabuk parah. Lan Mei pun mulai membuat alibi. Tong Nian yang mabuk parah malah asik panggil ibunya dengan sebutan bibi juga. Keesokannya Han di ruang rapat, nampak tidak fokus dengan anak-anaknya. Dia terus-terusan memikirkan hal semalam. Dia pun melemparkan semua hasil kerja keras anak-anaknya yang menurut dia tidak ada yang beres. Dia minta mereka semua merevisi hasil kerja mereka. Ubay datang melihat keadaan. Dia pun menyampaikan pesan-pesan dari bibinya. Kalau dia meminta Han memberikan kalung pesanan bibinya pada kakeknya nanti. Han tak menjawab dan berjalan pergi. Sampai di kamar dia pusing mikir harus gimana. Karena barangnya sudah dia kasihkan kepada Tong Nian. Akhirnya dia menelpon ibu tirinya dan berkata kalau dia menghilangkan kalung itu di bandara. Ibunya pun tak percaya. Tapi Han berkata dia akan mengganti uang ibunya dalam waktu 3 hari ini. Han benar-benar dibuat bingung harus gimana. Tong Nian pun bangun dari tidurnya. Dia bingung kok dia bisa begitu dekat dengan Han ya. Apakah ini mimpi atau gimana? Tong Nian pun memeriksa tasnya.
Dia kaget kok ada kotak kalung ya. Dia pun mencari ponselnya. Dia bertanya pada Lan Mei apa yang terjadi. Lan Mei berkata, kamu semalaman mabuk, aku dan suamiku bertemuan. Suamiku sangat senang, tapi kamu semalaman benar-benar memalukan. Lan Mei pun penasaran apa yang terjadi di antara mereka. Tong Nin tidak mau menjelaskan, dia memilih untuk tenangkan diri. Dia pun merasa kenapa dia bisa begitu bodoh ya, kok bisa-bisanya aku mabuk dan mempermalukan diri aku sendiri. Dia pun mengirim pesan, dia terus memperhatikan pesannya. Pesan dia tak dibalas Han. Tong Nin pun mulai netting. Dia merasa semalaman dia sudah membuat kesalahan yang begitu fatal. Han terlihat tak punya pilihan, dia pun memanggil Wu Bai. Dia pun mau pinjam uang sama Wu Bai. Dia menceritakan kondisinya. Wu Bai merasa kau tinggal ambil baik saja. Tapi bagi Han tak mungkin dia ambil balik lagi. Dia pun minta Wu Bai segera transferkan uangnya dan meminta Wu Bai untuk tak membocorkan hal ini. Saat Han balik ke kamar, dia melihat Tong Nin meminta putus. Han makin pusing lagi dong. Han masih bertanya, kamu yakin? Tong Nin sebenarnya tidak mau dan sedih. Tapi dia harus mengakhiri hubungan pura-pura ini. Han pun akhirnya setuju dengan keputusan Tong Nin. Tong Nin akhirnya mewek deh. Aduh, kesian banget sih. Han juga sedih kok sebenarnya. Cuman dia masih gengsi mengakui perasaannya. Dia juga jadi uring-uringan. Apalagi dia masih mengharapkan Tong Nin balas chatnya. Yang muncul malah chat Wu Bai transfer duit. Masalah hati, masalah uang. Lengkap sudah deh. Ibu Tong Nin melihat Tong Nin menangis. Ibunya langsung bisa tebak kalau Tong Nin pasti lagi putus cinta. Dia pun menariknya. Ayah dan ibunya mulai sedikit kesal karena Han buat anak dia menangis. Tapi Tong Nin bilang dia yang putuskan Han. Bukan karena Han tidak baik. Tapi Han terlalu sibuk. Dia tak mau orang tuanya pandang jelek tentang Han. Ibunya pun mencoba menenangkan dan menghiburnya dari kesedihan ini. Tong Nin pergi ke kampus. Dia masih dalam keadaan murung. Dia pun dengan cepat pergi ke toilet. Yaya pun ikut menyusulnya. Tapi Yaya aneh kok Tong Nin gak keluar-keluar ya. Rupanya Tong Nin lagi nangis. Tong Nin pun menceritakan kegalauannya pada Yaya sambil menangis. Yaya pun ingin tertawa jadinya. Dia merasa lucu melihat Tong Nin yang gila belajar malah galau karena putus cinta. Yaya mengira Tong Nin dikhianati dua pria yang berbeda. Rupanya orang yang sama. Yaya pun mau mencari tahu siapa orang yang menyakiti Tong Nin. Dia merasa pria itu sungguh brengsek. Tapi Tong Nin membelanya. Karena dialah yang memutuskan hubungan ini. Yaya pun berusaha menghiburnya. Tong Nin yang galau memilih menghibur diri dengan makan makanan banyak. Tapi dia tidak lapar. Saat dia asik makan, dia kembali sedih lagi dan merasa lagu-lagu cinta yang sedih begitu pas di hatinya. Dia pun jadi mau nangis lagi deh. Yaya pun harus menghibur dan berusaha untuk terus menemaninya. Kasian banget sih cumi-cumi kecilku. Di sisi lain Han juga terlihat tak semangat. Dia terus-terusan melamun. Suchong juga aneh melihat Han seperti ini. Selain Han yang galau, Demo juga sepertinya kurang bersemangat. Suchong sampai aneh melihat tingkah Han. Di sisi lain Tong Nin melihat kalung pemberian Han. Dia tak mau terus-terusan mengingat Han, dia pun menyimpan kalung itu. Han juga galau berat. Dia membuka lagu kesukaannya sambil bermain game buatan Tong Nin. Dia melihat isi flashdisk yang ditinggal Tong Nin. Isinya banyak sekali foto-foto Han di zaman dulu. Han juga melihat cuplikan anime yang dibuat Tong Nin. 97 dan Wan menghampiri bosnya. Mereka meminta bosnya melihat kondisi Demo. Tapi bosnya tak menjawab mereka sama sekali. Ujung-ujungnya Han tetap pergi menemui Demo kok. Dia melihat Demo menangis. Dia pun bertanya dan meminta Demo menceritakan masalahnya. Demo menangis karena orang tuanya bercerai. Mereka sudah tidak mau menganggapnya lagi. Jadi hal ini buat dia sedih. Han pun meminta Demo untuk tidak bersedih soal perceraian ini. Kan kamu sudah dewasa, harusnya lebih strong. Bosnya merasa Demo berani menjawab dia sekarang. Bosnya pun mulai makan permen. Demo malah menceramahi bosnya dengan beberapa penyakit yang menyeramkan. Tidak lama Han pun menceritakan kisahnya. Dia merasa dulu dia lebih malang lagi. Tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Dia malah dibesarkan oleh ibu tiri. Apakah kau masih merasa kisahmu sangat menyedihkan? Akhirnya Demo terdiam dan merasa bosnya lebih menyedihkan dari dirinya. Dia pun mulai mau minta permen bosnya. Karena dia banyak maunya, Han pun tak jadi kasih deh. Han minta Demo untuk tidak menangis lagi. Di sini terlihat Han dan Suchong berdiskusi. Han minta Suchong menggunakan sifat keibuannya untuk menghibur Demo.
Di sisi lain terlihat Han pulang ke rumah. Dia pun pelan-pelan mau masuk rumah karena tidak mau bertemu kakeknya. Malah ketangkap basah dan kakeknya minta dia untuk ikutin dirinya. Oke gengs, itu dia part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part kedua. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye.